Di sebuah kota di wilayah Jepang terdapat geng terkenal yang paling kuat dan sangat berpengaruh. Namanya adalah Mugen. Geng ini pada awalnya didirikan oleh dua orang sahabat yang bernama Kohaku dan Tatsuya. Seiring berjalannya waktu, Mugen ketambahan anggota, antara lain Tsukumo, Cobra, Yamato, dan yang lainnya. Mungkin itulah salah satu anggota inti Mugen. Lama-lama anggota Mugen bertambah dan semakin besar. Sejak itulah banyak geng lain yang ingin mengalahkan Mugen untuk menaikkan reputasi dan menjadi penguasa di wilayah itu. Salah satunya adalah geng legendaris yang bernama Amamiya Kyodai atau Amamiya Bersaudara, Hiroto dan Masaki. Selain itu ada juga geng Hyuga, tapi Mugen tetap tidak terkalahkan. Alhasil nama Mugen semakin besar dan ternyata wilayah itu menjadi incaran Yakuza untuk dijadikan sebagai ladang bisnis. Namanya adalah Kuryu Group. Karena suatu hal terjadilah kecelakaan yang menyebabkan pendiri Mugen yaitu Tatsuya meninggal dunia dan temannya yang bernama Tsukumo menjadi koma dan berada di rumah sakit. Setelah itu Kohaku menghilang. Kemudian disusul dengan Amamiya Bersaudara juga menghilang dan akhirnya Mugen pun dibubarkan. Karena bubarnya Mugen inilah mulai terbentuk 5 geng di wilayah tersebut dan nama dari setiap geng itu akhirnya dijadikan sebuah nama untuk distrik tersebut. Namanya adalah Sword. S adalah huruf pertama dari Sano Rengokai. Geng ini merupakan pecahan dari anggota Mugen yang diketuai oleh orang yang bernama Cobra. Mereka dikenal sebagai petarung terkuat di antara 5 geng yang ada. Di antara beberapa anggotanya adalah Yamato, Tetsu, dan juga Chiharu. Kemudian ada seorang lagi yang berada di penjara, namanya adalah Noburu. W adalah diambil dari White Rascal atau iblis putih yang memikat. Geng ini mempunyai ketua yang bernama Rocky. Geng ini juga dikenal dengan baju putih khasnya dan paling tidak suka jika ada yang menyakiti wanita. O adalah nama depan dari Oyakuku atau SMA Oya. Mereka adalah sekumpulan siswa bandel yang sebenarnya mereka semua rata-rata berumur 23 tahun karena semakin lama mereka berada di sekolah maka akan semakin mantap. Geng ini diketuai oleh seseorang yang bernama Murayama Yoshiki. Tetapi tidak serta-merta Murayama menjadi ketua geng ini karena sebelumnya dia harus berjuang mengalahkan semua orang-orang kuat dalam SMA ini. Dan sebelum itu dia juga harus bisa menahan 100 pukulan yang dilakukan siswa lain. Sehingga setelah melalui semua itu Murayama akhirnya menjadi orang terkuat di geng tersebut. Sementara seseorang yang bernama Furuya yang sebelumnya menjadi orang nomor 1 di geng ini sekarang menjadi orang nomor 2. R untuk Rude Boys, geng yang sebagian gayanya seperti opa-opa Korea. Gerakan yang lincah dan mantap adalah ciri khas geng ini dan ketua dari geng ini bernama Smokey. Dan yang terakhir huruf D untuk geng yang bernama Daruma Ika. Dengan ciri khas baju merahnya, geng ini diketuai oleh orang yang bernama Hyuga Norihisa. Kelima geng ini saling menjaga untuk tidak bertarung satu sama lain karena jika mereka bertarung akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam wilayah tersebut. Suatu hari Oyakoko mencari salah satu anggotanya yang masuk ke geng Sano Rengokai. Dia tak lain adalah Chiharu. Dia kemudian menjadi buronan geng Oya karena berseteru dengan orang nomor 2 di geng tersebut yaitu Furuya. Dia kemudian berlari dan tak sengaja bertemu dengan Yamato. Yamato dengan spontan memukul orang-orang dari geng Oya yang mengejar Chiharu. Setelah sadar bahwa mereka adalah geng Oyakoko, Yamato langsung pergi karena akan sangat berbahaya jika mereka tahu kalau Yamato ini adalah anggota geng Sano Rengokai. Setelah itu Chiharu mengikuti Yamato dan berencana bergabung dengan Sano Rengokai. Cobra dan yang lainnya menolak Chiharu karena akan menimbulkan konflik antar dua geng yaitu Sano dan Oya. Beberapa saat kemudian Murayama dan anak buahnya akhirnya tiba di tempat geng Sano Rengokai. Tapi tidak sampai terjadi pertarungan, hanya sebatas peringatan dari Oyakoko kepada Sano Rengo. Kemudian Chiharu yang merasa bersalah akhirnya sendirian pergi ke SMA Oya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Juga karena termotivasi oleh kata-kata Yamato bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri. Karena merasa kasihan dengan Chiharu, akhirnya Sano Rengokai mau tidak mau mendatangi geng Oyakoko untuk membuat Chiharu bertarung dengan salah satu petinggi geng Oya yaitu Furuya agar Chiharu bisa dengan leluasa bertarung 1 lawan 1 dengannya karena memang akar permasalahannya adalah Furuya ini. Sementara itu Cobra bertarung dengan ketua geng Oyakoko yaitu Murayama. Pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama karena yang bertarung adalah orang paling kuat di gengnya masing-masing. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Cobra dengan kekuatannya yang mantap. Sementara Chiharu kalah bertarung dengan Furuya. Dengan kalahnya Murayama, geng Sano Rengokai pun akhirnya pulang.
Cobra akhirnya menerima Chiharu masuk dalam Sanoh Rengokai. Begitulah awal mula Chiharu masuk geng Sanoh Rengokai ini. Sementara di sisi lain, Noburu, salah satu anggota Sanoh Rengokai yang sudah lama menghilang, terlihat sudah bergabung dengan Yakuza yang bernama Imura Group yang merupakan cabang dari Koryu Group. Oleh atasannya, Noburu ditugaskan untuk mengobrak-abrik Sword agar kota itu bisa dikuasai oleh Imura dan Koryu Group. Kemudian dia mulai mendatangi Sanoh Rengokai agar tunduk kepada Koryu Group. Begitu juga dengan geng yang lainnya yang nantinya harus tunduk kepada Koryu Group. Hal itu membuat Cobra, Yamato dan juga yang lainnya terkejut, di samping juga karena Noburu yang sudah lama menghilang kini malah menjadi anggota Yakuza yang akan menghancurkan kotanya sendiri. Beberapa waktu kemudian Noburu datang kembali untuk meminta jawaban dari Cobra untuk tunduk pada Koryu. Tapi ya jawabannya tetap tidak mau. Lalu Cobra juga penasaran kenapa Noburu bisa menjadi anggota Yakuza. Akhirnya Noburu pun menceritakan semuanya kepada Cobra. Awalnya Noburu ini bersahabat sangat baik dan sangat dekat dengan Cobra dan Yamato. Tetapi Noburu ini adalah anak yang cerdas dan pintar, tidak sama dengan mereka. Dia pun akhirnya kuliah di sebuah universitas. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh cinta. Namanya adalah Miho. Setelah cukup dekat, Miho sering diajak ke tempat Cobra dan yang lainnya, dan mereka pun juga sangat mendukung dengan apa yang menjadi bagian dari Noburu. Hingga pada suatu hari, Miho diajak oleh teman-temannya ke sebuah klub malam yang juga dihadiri oleh beberapa teman laki-lakinya. Karena merasa tidak nyaman dan tidak senang, Miho akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi salah satu teman kampus laki-lakinya menyeretnya dan memantap-mantapnya bergiliran. Inilah efek kalau satu kampus sering mengadakan acara-acara bersama teman laki-laki. Sangat mungkin sekali satu teman kelas melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Bahkan yang pacaran satu kelas itu sangat berbahaya, apalagi jika ke tempat-tempat wisata. Mereka akan dengan leluasa melakukan tindakan mesum dan sangat didukung oleh teman yang lain. Sungguh teman yang sangat tidak bermoral. Kebetulan yang dialami oleh Miho ini adalah hal yang tidak disangka sebelumnya. Atas kejadian itu, Miho merasa malu dan tidak mau lagi bertemu dengan Noburu. Harga diri dan masa depannya sudah hancur karena laki-laki bejat teman kampus satu kelasnya yang memantap-mantapnya dengan paksa. Akhirnya Noburu mendengar desah-desus tentang kebejatan teman laki-laki satu kelas Miho di kampus kepadanya dan menanyakan kebenarannya. Setelah tahu semuanya, Noburu mendatangi kediaman Miho dengan perasaan sedih dan kasihan kepada kekasihnya itu. Setelah sampai di sana, dia sangat terkejut melihat Miho yang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan menahan rasa malu atas kelakuan bejat teman kampus satu kelasnya itu. Kemudian Noburu yang sangat murka mendatangi para teman laki-laki satu kampus yang telah membuat Miho menderita, dan dia kemudian membunuhnya. Oleh karena itu, dia akhirnya mendekam di penjara. Di penjara, dia bertemu dengan Nikaido, salah satu anggota Imura Group, dan mengajaknya menjadi anggota Imura Group. Noburu mau bergabung dengan Imura karena ingin move on dan melupakan masa lalunya yang pahit. Setelah menceritakan semuanya kepada Cobra, dia pun akhirnya pergi meninggalkan Cobra yang menginginkan Noburu kembali. Beberapa waktu kemudian, pada suatu malam, Dan bertemu dengan seorang wanita cantik dan diajak ke klub malam milik geng White Rascal. Oleh wanita itu, Dan diberi sebuah SD card yang berisi rahasia besar. Tapi SD card itu dicuri oleh seseorang yang bertopeng. Ternyata SD card tersebut adalah milik geng White Rascal dan mereka pun mencurigai Dan sebagai pencurinya. Akhirnya mereka mendatangi bar milik Naomi, tempat biasa geng Sanoh Rengokai berkumpul. Mereka mengacak-acak bar tersebut untuk mencari tahu keberadaan Dan. Dan saat Naomi datang, mereka akhirnya mengetahui informasi tentang Dan dan langsung mulai mencarinya. Pada akhirnya mereka menemukan Dan dan menghajarnya, tetapi Dan berhasil kabur. Dan kemudian segera kembali dan menceritakan semua kejadiannya kepada Cobra dan yang lainnya. Setelah itu, Yamato yang membersihkan kekacauan yang dilakukan oleh White Rascal bersama dengan Chiharu. Lalu Yamato dikejutkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Di jaket milik Chiharu, dia menemukan SD card yang diceritakan oleh Dan yang katanya dicuri oleh seseorang bertopeng. Mengetahui Yamato menemukan SD card di jaketnya itu, Chiharu yang masih anggota baru di Sanoh Rengokai langsung lari tanpa memberikan penjelasan. Setelah Chiharu lari tanpa sebab, dia dikejar oleh Yamato. Namun Yamato kehilangan jejak. Akhirnya Yamato berinisiatif untuk mengembalikan SD card itu ke White Rascal. Di sana Yamato mendapatkan perlakuan tidak baik dari ketua White Rascal, Rocky.
karena dia dianggap melakukan bisnis kotor dengan Rude Boy, sebab wanita yang bersama dengan Dan beberapa hari yang lalu adalah adik dari Smokey, namanya adalah Lala. Padahal memang Yamato dan juga Sanoh Rengokai tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Yamato dipersilakan pergi. Setelah itu Yamato menceritakan semuanya kepada Cobra dan yang lainnya bahwa ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Rude Boys. Tetsu juga mengatakan bahwa Dan menghilang. Sementara itu Dan berusaha mencari keberadaan wanita yang menjebaknya. Saat dia menemukannya, dia langsung mengikutinya karena tidak mau kehilangan jejak lagi. Ternyata wanita itu masuk ke markas Rude Boys. Dan baru mengetahui bahwa wanita yang bernama Lala itu ada hubungannya dengan Rude Boys. Dia adalah adik dari Smokey. Tempat Rude Boys ini disebut dengan Jalan Tanpa Nama. Tempat ini adalah tempat yang dilindungi oleh Smokey dan geng, dan siapa saja yang melakukan kejahatan di sini dia tidak akan keluar dengan selamat. Tempat itu sudah seperti tempat bermain bagi mereka. Lompatan akrobatik indah yang mereka lakukan sungguh mantap. Lalu Dan masuk ke sebuah bangunan kecil di mana ada beberapa orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Ternyata di sana adalah tempat pembuatan obat terlarang yang disebut dengan Red Rum, dan juga dia melihat Chiharu ada di sana. Setelah mengambil satu kaleng sampel Red Rum, dia kemudian keluar dari sana. Kebetulan Cobra dan yang lainnya sedang menuju markas Rude Boys untuk menjemput Dan. Mereka juga sudah siap seandainya terjadi pertarungan dengan Smokey dan geng. Tapi tiba-tiba yang dicari malah muncul dan langsung berjalan bersama mereka. Ya gak jadi deh. Konyol juga si Dan ini orangnya. Dia dicari ternyata malah muncul dengan tiba-tiba. Akhirnya mereka pun kembali ke markas. Setelah itu Dan menceritakan semua penemuannya termasuk pembuatan obat Red Rum dan juga Chiharu. Mereka semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Yamato atas saran dari ibunya pergi ke tempat Rude Boys untuk menemui Chiharu. Saat sampai di markas Rude Boys, Yamato dihadang oleh Smokey dan geng. Tapi saat menanyakan Chiharu, mereka mengatakan tidak mengenalnya. Akhirnya pertarungan pun terjadi dan tanpa diduga Dan juga Tetsu ternyata mengikuti Yamato dan kemudian juga ikut bertarung membantu Yamato. Sebenarnya mereka bertiga agak kewalahan menghadapi anak buah Smokey, tetapi di tengah-tengah pertarungan Smokey mengalami batuk darah. Ternyata diketahui Smokey ini mengidap sebuah penyakit. Akhirnya mereka bertiga bisa lolos dari geng Rude Boys. Kemudian mereka sampai di pabrik dan akhirnya mereka menemukan Chiharu. Saat diinterogasi, Chiharu kemudian menceritakan semuanya bahwa dia melakukan semua ini karena tuntutan ekonomi, di mana ayahnya mempunyai banyak hutang yang harus dibayar. Saat itulah Noburu datang menyelamatkannya, tetapi dengan syarat Chiharu harus bekerja di pabrik pembuatan obat Red Rum dan melaporkan setiap pergerakan Sanoh Rengokai, yang artinya pabrik ini adalah milik Imura Group. Di pabrik ini ternyata juga ada Shion, salah satu anggota Rude Boys. Dia bekerja sama dengan Imura Group dalam pembuatan obat Red Rum ini, tetapi dia juga sering mengambil Red Rum untuk dia jual demi keuntungannya sendiri. Dan aktivitas pabrik ini tidak diketahui sama sekali oleh Smokey dan yang lainnya. Dari sini juga diketahui bahwa SD card yang dibawa oleh Lala, adik Smokey, merupakan data para pembeli Red Rum yang secara sembunyi-sembunyi dikopi oleh Shion agar keuntungan Shion dan Lala semakin tinggi. Korbannya adalah Dan yang tidak tahu apa-apa. Jadi tugas Chiharu juga untuk mengawasi pergerakan Shion ini, dan dia memang ingin mengambil SD card tersebut agar tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Shion dan Lala. Di sisi lain, White Rascal yang sudah membuka data di SD card itu akan berencana menyerang Rude Boys karena dianggap telah melanggar aturan SWORD, di mana setiap geng di SWORD tidak boleh bermain dengan obat-obatan terlarang. Obat ini juga yang membuat beberapa orang di tempatnya menjadi tidak karuan. Semua perselisihan yang terjadi ini ternyata adalah ulah dari Noburu untuk menghancurkan SWORD dari dalam. Dia juga menghasut Daruma Ika agar menyerang geng lain. Daruma Ika terbentuk atas dasar dendam kepada geng yang sekarang sudah bubar, yaitu Mugen. Tetapi masih ada beberapa anggota Mugen yang masih tersisa. Hyuga merupakan generasi keempat dari pendahulunya. Dia ingin balas dendam kepada Kuryu Group yang telah meninggalkan geng Hyuga setelah kalah dari Mugen, dan juga kepada Mugen itu sendiri. Kemudian dia bertemu dengan dua orang bersaudara yang disingkirkan dari Mugen. Mereka adalah Ukyo Totetsu dan Sakyo Totetsu. Mereka berdua sama-sama ingin balas dendam kepada Mugen dan kebetulan bertemu dengan Hyuga. Jadilah geng ini besar dan dinamakan dengan Daruma Ika.
Tetapi sementara ini ketua geng mereka yaitu Hyuga masih berada dalam penjara karena terlalu sadis saat bertarung. Yamato, Dan Tetsu akhirnya memporak-porandakan pabrik pembuatan obat terlarang itu dengan perasaan kesal dan sangat marah. Beberapa saat kemudian Smokey dan geng datang. Disusul juga dengan White Rascal juga hadir dengan niat untuk menyerang Rude Boys yang dianggap telah menyebarkan obat terlarang. Smokey yang tidak tahu apa-apa bingung dengan yang sebenarnya terjadi. Kemudian Smokey akhirnya tahu bahwa semua ini adalah ulah dari Shion. White Rascal yang sudah mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang dengan Rude Boys harus tertahan karena Yamato dan yang lainnya menceritakan semuanya bahwa pabrik ini milik Imura Group dan ingin mengadu domba antar geng yang ada di SWORD. Tak lama kemudian orang-orang dari Imura Group datang dan terkejut melihat kekacauan yang terjadi di pabrik itu, kemudian langsung pergi. Akhirnya White Rascal dan Rude Boys tidak jadi baku hantam. Setelah kejadian itu, Smokey mengusir Shion dari Rude Boys, bukan karena benci kepadanya, melainkan karena takut Shion diserang oleh orang-orang dari Imura Group. Shion menangis mengetahui dirinya akan berpisah dengan Smokey dan yang lainnya. Sebenarnya Smokey tahu alasan Shion melakukan semua itu adalah untuk mendapatkan uang agar bisa membawa Smokey ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, cara Shion membuat Rude Boys terancam. Sementara itu, Sanoh Rengokai yang mengetahui kejadian sebenarnya masih menerima Chiharu untuk berada di dalam geng tersebut. Namun di sisi lain, Noburu harus menerima hukuman dari Nikaido, atasannya, akibat dari kekacauan yang terjadi di pabrik, juga karena gagal mengadu domba geng di SWORD. Tetapi Imura Group berhasil menghasut Daruma Ika dengan mengeluarkan Hyuga, ketua geng mereka, untuk menyerang geng lain yang ada di SWORD. Sementara dari Hyuga sendiri selaku ketua geng Daruma Ika malah berencana untuk menghancurkan Kuryu Group dan membiarkan Imura selaku bawahan Kuryu untuk berpikir bahwa Daruma berada di pihak mereka. Dan yang benar-benar ingin dihancurkan oleh Daruma adalah Sanoh Rengokai karena di sana terdapat beberapa mantan anggota Mugen. Sebelum menuju Sanoh Rengokai, mereka terlebih dahulu mendatangi Rude Boys dan White Rascal untuk memberikan kesan Daruma akan menghancurkan semua geng seperti yang Imura Group inginkan. Dan tibalah saatnya penyerangan terhadap Sanoh Rengokai. Mereka berhadap-hadapan dengan geng Sanoh. Kemudian sebelum bertarung, Daruma Ika menabuh genderang dan mewarnai kulit mata mereka dengan cat merah untuk menambah semangat bertarung. Dan pertarungan pun dimulai. Kedua geng itu sama-sama kuat dan brutal. Sementara itu, Cobra dan Yamato masih berada di bar, belum ikutan bertarung. Dari Daruma banyak yang sudah tumbang, tetapi beberapa saat kemudian Hyuga datang dan anehnya mereka yang sudah tumbang dan kelihatan tidak berdaya malah bangkit kembali dan membuat Sanoh Rengokai kebingungan. Tapi untunglah tak lama kemudian Cobra dan Yamato datang dan pertarungan pun dilanjutkan kembali dengan semangat yang membara. Di sisi lain, Noburu yang sudah babak belur dihampiri oleh Nikaido dengan memberikan kesempatan kepada Noburu untuk bisa diterima kembali di Imura Group dengan syarat bisa menaklukkan SWORD dan dia diberi senjata api oleh Nikaido. Pertarungan penuh dendam antara Daruma Ika dan Sanoh masih berlangsung. Terlihat Cobra dan Hyuga sedang berduel hebat. Beberapa saat kemudian datang White Rascal untuk menonton pertarungan tersebut, disusul juga oleh Oyakoko dan juga Rude Boys. Dalam pertarungan itu, sebenarnya Cobra sudah memperingatkan Hyuga kalau sebenarnya pertarungan ini adalah adu domba dari Imura Group. Hyuga sih sebenarnya juga sudah tahu, tetapi dia mempunyai ambisi sendiri, yaitu balas dendam kepada para anggota Mugen termasuk Cobra ini. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Noburu datang dengan membawa senjata, membuat kaget semua orang. Bahkan Chiharu terkena tembakan spontan dari Noburu, tetapi kayaknya masih bisa bernafas. Disinilah saat dimana momen mengharukan terjadi. Saat Noburu merasa sudah tidak ada tempat untuk kembali lagi, Yamato dan Cobra menangis melihat teman yang selalu ditunggu kedatangannya bersedih, dan sudah lama kesedihan itu dia pendam dalam hati. Salah satu alasan Sanoh Rengokai dibuat adalah untuk menjadi tempat kembali bagi Noburu. Teman mereka dari mereka masih kanak-kanak. Persahabatan yang sangat erat di antara mereka bertiga, dan pada akhirnya Noburu pun mau kembali ke Sanoh Rengokai. Geng yang lain melihat momen itu dengan perasaan agak terharu, dan geng Daruma Ika akhirnya pergi meninggalkan Sanoh Rengokai dengan kebanggaannya, dan mereka semua bersiap-siap menghadapi Imura dan Kuryu yang akan menghancurkan dan mengambil alih kota mereka, SWORD.
Setelah pertarungan yang terjadi antara Daruma Ika dan Sanoh Rengokai, akhirnya Noburu kembali bersama Cobra dan yang lainnya. Tetapi tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil. Sekarang Cobra dan kawan-kawan mengenang kembali masa-masa saat masih bersama Mugen. Mugen adalah geng yang didirikan oleh dua orang sahabat bernama Tatsuya dan Kohaku yang sudah dari kecil bersahabat. Mereka berdua sangat dekat sebagai seorang sahabat, baik saat berkelahi maupun dalam urusan sepeda motor. Mugen sendiri artinya adalah tak terbatas, dengan harapan mereka berdua bisa melakukan hal yang mereka inginkan, di mana mereka berdua suka dengan sepeda motor. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu dengan dua orang yang usianya lebih tua dari mereka, yaitu Ohta dan Konishi. Kekuatan mereka sangat mantap karena mereka adalah petarung MMA. Mereka berdua sangat tertarik dengan sepeda motor, dan karena kesamaan hobi inilah mereka akhirnya bergabung dengan Mugen. Geng ini hanyalah sebatas untuk menyalurkan hobi yang sama, yaitu sepeda motor, jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan yang berhubungan dengan itu. Meski begitu, mereka tetap kumpulan orang-orang yang kuat dan sangat berpengalaman dalam pertarungan. Geng masih berjumlah 4 orang hingga pada suatu hari saat Kohaku, Ohta, dan Konishi sedang berkendara ria, muncul seorang laki-laki yang juga mengendarai motor gede. Dia bernama Tsukumo. Seperti ada tantangan dari sorot matanya, Kohaku pun berduel dengannya di sebuah tempat. Dalam pertarungan itu, Tsukumo kalah dari Kohaku. Ohta dan Konishi tertarik dengan motor milik Tsukumo. Akhirnya Kohaku mengajaknya balapan, di mana kemudian terjadi insiden yang membuat Tsukumo terjatuh dari sepedanya. Namun saat akan ada tumpukan barang yang akan menimpalinya, tiba-tiba saja Kohaku tergerak untuk menyelamatkannya. Nah, setelah itu mereka berdua masuk rumah sakit. Saat itulah timbul rasa yang tak pernah ada di antara mereka, rasa sosialisasi Kohaku kepada Tsukumo, di mana saat dia akan membayar tagihan rumah sakit ternyata malah sudah dibayari oleh Kohaku, yang mana saat itu dia rela menjual motor kesayangannya itu untuk melakukan hal tersebut. Merasakan hal yang mengganjal dalam hatinya, Tsukumo pun pergi ke bar Odake yang dia ketahui dari korek yang diberikan oleh Kohaku kepadanya. Di sana dia bertemu dengan Tatsuya. Sejak saat itulah dia seperti mempunyai ikatan batin dengannya, dan masuklah dia ke dalam geng Mugen dan bersama-sama menikmati berjalan menyusuri jalanan dengan motor mereka. Setelah itu datang Yamato dan Cobra yang sudah dianggap seperti adik sendiri oleh Tatsuya. Mereka bergabung dengan Mugen. Akhirnya jumlah Mugen yang paten saat itu hanya berjumlah 7 orang. Di antara 7 orang itu, Kohaku lah yang sangat mencintai Mugen, bahkan lebih dari Tatsuya. Dia berharap Mugen akan tetap selalu seperti itu. Tidak seperti Kohaku, Tatsuya malah menjalaninya dengan rasionalitas yang tinggi, di mana semua akan berubah seiring perkembangan zaman. Dan hal itu sudah Tatsuya rasakan semenjak awal berdirinya Mugen. Dia hanya ingin menikmati masa-masa yang masih bisa dinikmati bersama dengan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Tatsuya berencana membuat restoran untuk melanjutkan profesi ayah Tatsuya, yaitu sebagai seorang koki. Teman-temannya membantu Tatsuya dan adiknya yang bernama Naomi dalam pembukaan restoran itu, yang kemudian dia namai dengan nama Itokan. Saat-saat yang menyenangkan, kebersamaan yang tak akan pernah terulang kembali. Hingga pada suatu hari, Ohta dan Konishi akan pergi ke Amerika untuk menjadi petarung profesional. Mendengar itu, Tatsuya malah bangga kepada mereka yang akan menggapai cita-citanya. Berbeda dengan Kohaku yang agak sedikit kecewa karena Mugen akan kehilangan 2 anggotanya. Sebelum Ohta dan Konishi pergi, ada kejadian di mana Cobra tiba-tiba diserang oleh beberapa orang. Ternyata orang-orang itu berasal dari geng yang bernama Hyuga. Bukan tanpa alasan mereka tiba-tiba menyerang Cobra, tetapi karena provokasi dari Yakuza yang bernama Imura. Imura ini adalah Yakuza yang ingin memperluas kekuasaannya, dan mereka terkendala dengan adanya Mugen di kota yang ingin mereka kuasai saat ini. Memang Mugenlah yang menguasai wilayah tersebut. Di Mugen sendiri masih ada sedikit ketegangan, di mana saat semuanya ingin menghancurkan Hyuga yang telah menganiaya teman mereka, yaitu Cobra, Tatsuya malah tidak ingin ada pertarungan. Namun mereka tetap ingin bertarung, dan akhirnya mereka pun mulai mendatangi markas Hyuga. Dengan hanya berjumlah 6 orang, Mugen bertarung dengan Hyuga. Kekuatan yang sangat mantap dari ke-6 orang itu. Mereka mampu memporak-porandakan geng Hyuga.
Mugen akhirnya memenangkan pertarungan itu. Keesokan harinya adalah hari di mana Ohta dan Konishi akan berangkat ke Amerika untuk menjadi petarung profesional. Hari itu juga Kohaku malah tidak berada di Itokan, restoran milik Tatsuya. Dia menyendiri tidak mau mengucapkan selamat jalan kepada dua orang temannya itu. Karena lama gak muncul, akhirnya Ohta dan Konishi pun pamit dan para anggota Mugen memberikan salam perpisahan kepadanya, kecuali Kohaku. Kemudian Tsukumo menenangkan Kohaku agar menerima kepergian Ohta dan Konishi. Tapi sebelum itu dia menantangnya untuk minum vodka. Tapi dia malah kalah dan mabuk berat. Setelah itu Kohaku pun pergi dari sana. Tapi dia bertemu dengan 3 orang berandal. Dia dihajar habis-habisan oleh mereka karena memang dia sedang mabuk. Tapi setelah itu dia bangkit kembali dan menghajar 3 orang itu hingga ambruk tak sadarkan diri. Berita tentang pertarungan Mugen dan Hyuga menyebar ke seluruh wilayah. Kesangaran dan keganasan Mugen menjadi pembicaraan hangat, terutama di antara beberapa geng yang ada. Karena itulah banyak orang-orang ingin bergabung menjadi anggota Mugen. Disinilah awal mula perubahan Mugen. Geng ini menjadi geng terkuat yang diakui. Tapi saat Mugen sedang berkembang, Tatsuya malah keluar dari Mugen. Tetapi bukan berarti dia putus hubungan pertemanan dengan teman-temannya. Di Mugen yang sekarang ini, Kohaku lah yang mengambil alih karena semakin banyaknya anggota semakin menyulitkan juga anggota inti untuk melakukan penertiban. Kekecewaan Kohaku terhadap Tatsuya membuatnya semakin berubah jauh dari Kohaku sebelumnya. Masalah semakin banyak lantaran sebagian anggota baru Mugen menyalahgunakan nama Mugen untuk hal-hal yang buruk, seperti meminta uang keamanan, bahkan menyewa beberapa gadis-gadis untuk dimantap-mantap. Malah ada kejadian saat beberapa anggota baru itu ingin memalak 2 orang pemotor, tetapi yang ada malah mereka dihajar hingga babak belur. Dua orang itu tak lain adalah Amamiya bersaudara, yaitu Masaki dan Hiroto. Karena jengkel terhadap kelakuan anggota geng yang baru saja dihajarnya, mereka berdua pun ingin menemui ketua geng mereka dan sampailah mereka di markas Mugen. Hanya 2 orang saja, mereka mengalahkan banyaknya anggota geng Mugen hingga akhirnya Masaki dan Kohaku berduel. Dalam pertarungan itu, akhirnya membuat Amamiya bersaudara menjadi salah satu geng dengan jumlah sedikit yang diakui kehebatannya. Pantas saja mereka berdua bisa sekuat itu, ternyata dulunya mereka adalah atlet gulat. Tatsuya dan Tsukumo yang berada di bar Odake sedang membicarakan tentang Mugen yang sudah berubah, di mana dulu Mugen hanyalah sekumpulan orang yang bersepeda motor, tidak seperti sekarang yang semakin buruk, dan mereka mengkhawatirkan keadaan Kohaku. Akhirnya setelah itu Tatsuya mencoba untuk berbicara dengan Kohaku agar tidak terlalu jauh dari tujuan awal Mugen. Tapi karena dia kecewa dengan Tatsuya yang keluar dari Mugen, bersikeras dan seperti tak mau mendengarkan Tatsuya, hingga sesaat setelah dia pergi meninggalkan Tatsuya, dia tidak sengaja memergoki salah seorang anggota baru Mugen yang sedang meminta uang kepada seseorang. Dia mengatasnamakan Mugen dan Kohaku. Tanpa babi bu, Kohaku langsung menghajarnya. Tak lama setelah itu, dia mengembalikan uang orang yang dipalak dan mengambil kembali jaket Mugen. Lalu termenung dan teringat masa-masa saat pertama kali dia dan Tatsuya bersama-sama membuat Mugen. Dia pun akhirnya sadar dengan perkataan Tatsuya sebelumnya dan dia berencana meminta maaf kepadanya. Namun saat dia bertemu dengan Tatsuya, tiba-tiba saja ada kejadian yang tak terduga. Ada mobil yang menabrak Tatsuya yang pada saat itu bersama dengan Tsukumo. Insiden itu membuat Tatsuya meninggal dunia, sedangkan Tsukumo mengalami koma, terbaring tak sadarkan diri berada di rumah sakit. Begitulah kisah tentang kematian Tatsuya yang membuat Kohaku membubarkan Mugen dan dia masih menyimpan penyesalan yang teramat sangat dalam kepada sahabat terbaiknya sejak masih kecil itu. Di sisi lain, di wilayah pesisir ada geng lain yang sedang membangun kekuatan. Geng itu diketuai oleh seseorang yang bernama S. Dia merampok uang dari geng lain untuk membangun fasilitas yang akan membuat geng mereka kuat. Geng itu terdiri dari 6 orang dengan 1 anggota yang baru mereka ajak bergabung, yaitu cewek bernama Sarah. Meskipun pada awalnya dia terlihat cuek, namun pada akhirnya dia menjadi salah satu anggota geng terkuat yang bernama Mighty Warrior. Penerus Mugen yang masih tersisa adalah Cobra dan Yamato yang kemudian mendirikan geng bernama Sanoh Rengokai. Dan geng ini menjadi salah satu dari 5 geng yang menjadi penyeimbang di kota yang penuh gejolak ini.
Saat ini salah satu teman mereka yang bernama Noburu yang baru saja terlepas dari Yakuza bernama Imura sedang dirawat di rumah sakit setelah mengalami insiden tabrak lari. Dan di suatu tempat ada seorang gadis yang sedang dikejar oleh beberapa geng yang menyebut diri mereka dengan nama Dope. Untung saja saat itu muncul dua orang anggota geng White Rascal datang menyelamatkannya. Dengan sangat hebat, dua orang itu menghajar orang-orang dari geng Dope. Dua orang ini bernama Kizzy dan Kaito. Dope adalah geng yang paling buruk di antara geng-geng yang lain. Pasalnya mereka melakukan penculikan gadis-gadis untuk dijadikan permantapan laki-laki hidung belang. Ketua dari geng itu bernama Takano dan asistennya bernama Hirai. Ternyata wanita yang akan menjadi korban itu adalah Miho, pacar Noburu yang dulu dianggap mati bunuh diri. Dia menjadi salah satu pekerja di bawah geng Dope karena ayahnya terlilit hutang dengan mereka. Dia kabur dari sana karena mengetahui sang kekasih hati yaitu Noburu sedang koma di rumah sakit. Dan tiba-tiba saja dia sudah berada di dekatnya sampai membuat Cobra terkejut saat akan menjenguk Noburu. Setelah menceritakan semua kisahnya, Cobra menitipkannya ke geng White Rascal agar aman dari kejaran geng Dope. Kemudian dia menceritakan kepada semua teman-temannya bahwa Miho, pacar Noburu, masih hidup. Beberapa hari setelahnya, mereka mendapat kabar bahwa Noburu sudah ada perkembangan. Oleh karena itu, Cobra segera menuju tempat White Rascal untuk menjemput Miho. Dan saat semuanya sudah sampai di rumah sakit, Noburu akhirnya sadar dan mulai pulih kembali. Betapa senangnya semua teman-temannya melihat Noburu bisa seperti itu. Di balik itu, Miho masih saja merasa tidak pantas untuk bersama dengan Noburu lagi setelah dimantap-mantap oleh teman kampusnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak lagi menemui Noburu dengan memberikan surat melalui Cobra. Akhirnya, Noburu harus menerima kenyataan pahit itu. Tapi untungnya, setelah dia betul-betul sudah sehat kembali, dia masih mempunyai teman-teman yang selalu menunggu kedatangannya. Dia disambut dengan meriah di warung Itokan, tempat biasa mereka nongkrong. Mereka serasa menyatu kembali dalam hangatnya persahabatan. Di sisi lain, kita akan mengetahui latar belakang semua geng yang ada di SWORD. Dimulai dari Rocky, ketua geng White Rascal, seseorang yang sangat menghargai wanita dan tidak ingin ada yang menyakiti mereka. Ternyata waktu kecil dia mempunyai seorang ayah yang kejam dan suka memukul ibunya, bahkan menjualnya untuk mendapatkan uang yang akan dinikmati oleh ayahnya itu. Hingga pada suatu hari saat dia pulang sekolah, dia menemukan ibu dan kakak perempuannya sudah tewas tergantung dan masih meninggalkan beberapa uang dan mie untuk dia makan. Sejak saat itulah dia berjanji untuk menjadi lebih kuat dan melindungi kaum wanita yang tertindas. Dia pertama kali bertemu dengan anggota pertamanya yaitu Kaito dan Kizzy saat mereka berdua masih berada di geng penculik perempuan yaitu geng Dope. Melihat ada wanita yang mereka culik membuat Rocky tidak bisa tinggal diam dan mereka pun bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Rocky melihat kutek di kuku Kizzy yang membuatnya menghentikan pertarungan karena menganggapnya seperti wanita dan dia tak mau bertarung dengannya. Semenjak saat itulah, Kizzy bahkan juga Kaito tergerak hatinya untuk mengikuti Rocky dan mereka mulai menyelamatkan wanita-wanita yang dijadikan permantapan oleh geng Dope, yaitu geng yang diikuti Kizzy dan Kaito sebelumnya. Para wanita itu selain diculik juga kebanyakan tidak bisa membayar hutang mereka kepada Dope yang menyebabkan mereka harus bekerja untuk mereka. Dan lambat laun Rocky mendirikan geng agar bisa menyelamatkan wanita-wanita putus asa dan teraniaya. Inilah geng White Rascal. Setelah White Rascal, selanjutnya adalah Mighty Warrior, di mana ketuanya adalah Ace. Dia tinggal di daerah pesisir sebagai anak yang terlantar. Untuk menjalani hidup sehari-hari, dia harus rela berebut makanan dengan anak yang lain, hingga pada suatu saat dia ingin mengubah hidupnya. Akhirnya timbullah inisiatif untuk mengubah caranya berpakaian, dan dia kemudian mulai mendengarkan musik. Dengan gaya dan selera musiknya itu membuatnya bertemu dengan teman baru hingga membentuk sebuah geng yang bernama Mighty Warrior yang beranggotakan Ryu, Nine, Bernie, Pearl, dan terakhir Sarah. Dan mereka mengumpulkan dana untuk membuat geng mereka semakin kuat dan mantap dengan cara merampok dari geng lain. Selanjutnya, kisah awal masuknya Murayama ke sekolah SMA Oya, di mana di sana membagi muridnya menjadi dua bagian, yaitu murid yang sekolahnya full dan satunya lagi murid yang hanya masuk jika suka-suka saja, atau mereka menyebutnya dengan sebutan murid part-time. Perjuangan kerasnya untuk menjadi pentolan di sekolah itu menjadikannya sebagai ketua SMA Oya hingga sekarang. Saat ini ada murid pindahan yang bernama Todoroki masuk ke SMA Oya untuk menjadi yang terkuat di sana. Saat masuk pertama kali, dia diremehkan karena penampilannya seperti orang culun. Namun setelah itu, dia menghajar orang yang meremehkannya itu.
Kemudian dia ingin bertemu dengan ketua geng di sekolah ini. Akhirnya bertemulah dia dengan dua orang terkuat yang disebut oleh orang yang dihajar olehnya. Dia adalah Suji dan Shibaman. Tanpa banyak bacot, dia langsung menghajar dua orang itu. Todoroki mengalahkan mereka berdua. Namun ternyata dia baru tahu bahwa di sekolah ini terbagi menjadi dua model murid, yaitu full time dan part time, di mana yang dikalahkannya saat ini adalah ketua geng murid full time, dan yang paling kuat di sekolah itu ternyata adalah murid part time, yang tak lain adalah Murayama. Dia pun langsung menuju Murayama bersama Suji dan Shibaman yang sekarang menjadi anak buahnya. Sesampainya di sana, Murayama hanya menganggapnya seperti anak kecil yang sedang puber. Dia terlalu malas untuk meladeni Todoroki. Dia hanya masih kepikiran dengan kekalahannya tempo hari oleh ketua geng Sanoh Rengokai, yaitu Cobra. Melihat orang yang diincarnya tak bergairah sama sekali, Todoroki memutuskan untuk menantangnya lain waktu dengan cara lain agar Murayama bergairah untuk melawannya. Saat-saat santuinya Murayama, dia mendapatkan surat dari seseorang di lokernya. Setelah dia mendatangi tempat perjanjian dalam surat itu, yang ada malah cewek dari geng Ichigo yang bernama Oshiage, yang ternyata diam-diam menyukai Murayama. Selanjutnya, Oshiage terus menyemangati Murayama yang sekarang merasa tidak punya tujuan. Kemudian dia menemui Cobra untuk sekedar mencari inspirasi dan arti kehidupan yang sebenarnya, hingga dia bisa mempunyai tujuan mengapa dia harus bertarung. Dari Cobra, Murayama menyadari satu hal yang tidak dia miliki darinya, yaitu pertemanan dalam gengnya. Dan sesaat setelah Cobra pergi, dia mendapatkan video call dari Todoroki melalui ponsel milik si gendut Seki. Ternyata Todoroki sudah mulai bertindak untuk membuat Murayama mau bertarung dengannya dengan menghajar semua murid part-time anak buah Murayama. Akhirnya mau gak mau Murayama menerima tantangan Todoroki. Saat sampai di sana, Murayama melihat dirinya di masa lalu sama persis tingkahnya seperti Todoroki saat ini, dan pertarungan pun dimulai. Di awal, Todoroki unggul dari Murayama, tapi bukan Murayama namanya kalau hanya segini. Dia juga akhirnya menyadari tujuan pertarungannya, yaitu untuk teman-temannya. Dalam sekejap saja, dia mengalahkan Todoroki. Masih terlalu cepat untuk Todoroki mengalahkan Murayama yang lebih berpengalaman. Ternyata Todoroki bisa sampai sehebat itu, bisa sedikit mengimbangi Murayama adalah saat dia masih kecil dia sering dipalak oleh orang-orang berandal. Hal itu membuatnya benci dan dendam kepada para berandal itu, dan mulailah dia melatih dirinya agar bisa mengalahkan mereka semua, dan jadilah dia hingga seperti sekarang ini. Di suatu tempat bernama Namel Street atau Jalan Tanpa Nama, ada geng yang bernama Rude Boys yang diketuai oleh orang bernama Smokey. Kelompok ini sekarang sedang menggali tambang batu berlian untuk mencukupi kebutuhan mereka dan warga yang tinggal di tempat mereka. Namun tambang ini ternyata sudah diketahui oleh Imura Group saat mereka membangun pabrik obat terlarang sebelum akhirnya dihancurkan oleh geng Sanoh Rengokai. Rencana Imura Group adalah untuk menguasai SWORD sepenuhnya. Yakuza yang tak akan pernah membiarkan keinginan mereka dihalangi oleh siapapun. Mereka akan menghancurkan semua geng SWORD untuk yang kedua kalinya, di mana sebelumnya mereka gagal memprovokasi geng Daruma Ika untuk menghancurkan semua geng di SWORD. Sementara rencana mereka sedang dilancarkan, Tsukumo yang lama dirawat di rumah sakit sejak insiden tabrakan yang menyebabkan Tatsuya meninggal dunia, akhirnya sadar juga dan mulai terlihat pulih kembali. Dan dia masih saja khawatir dengan keadaan Kohaku yang mungkin saja semakin hilang kendali dan tujuan hidup setelah Tatsuya meninggal dunia. Bahkan saat mereka berdua kebetulan bertemu di makam Tatsuya, Kohaku terlihat tidak menyapanya. Namun begitu, Tsukumo tetap akan selalu memegang amanah dari Tatsuya untuk selalu bersama Kohaku apapun yang terjadi. Dalam kegalauan di malam hari, Kohaku didatangi oleh seseorang bernama Lee yang kemudian mengatakan dia mengetahui informasi tentang dalang di balik tabrakan yang membunuh Tatsuya, sahabat terbaiknya, hingga membuat Kohaku terperangah dan semakin hilang kendali setelah mengetahui bahwa pembunuh Tatsuya adalah salah satu anggota Mugen. Lee ini ternyata adalah salah satu pebisnis dari Korea yang sekarang menjalani bisnisnya di Jepang, dan dia merekrut beberapa geng untuk dijadikan alat untuk melancarkan urusannya. Geng tersebut tak lain adalah Mighty Warrior dan geng pencuri gadis-gadis yaitu Dope. Dan rencananya dia akan menjadikan Kohaku sebagai pemimpin dari mereka. Semua kenyataan pahit itu membuat Kohaku mau bekerja sama dengan Lee. Selanjutnya semua geng SWORD tiba-tiba saja dihajar oleh segerombolan orang yang tidak diketahui oleh para geng yang ada di SWORD. Daruma Ika, Rude Boys, Oyakuko, White Rascal, dan Sanoh Rengokai. Mereka semua dibantai. Bahkan yang paling parah adalah markas Rude Boy yang dibakar hangus hingga kocar-kacir berantakan.
Pembantaian itu dilakukan oleh dua geng yang menjadi bawahan dari mafia Korea bernama Lee, yaitu Dope dan Mighty Warrior. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemimpin dari dua geng tersebut adalah Kohaku, mantan pentolan geng Mugen yang telah lama menghilang, bahkan semua temannya tidak mengetahui keberadaannya saat dia menghilang. Lee memanfaatkan kegalauan dan kekosongan hati Kohaku yang sangat merasa bersalah atas kematian Tatsuya, sahabatnya mulai dari kecil hingga mendirikan Mugen. Tak hanya itu, Sukumo yang sudah sadar dari komanya juga ikut menjadi bagian dari tindakan Kohaku, karena memang dia sudah berjanji untuk bisa menyadarkan Kohaku agar kembali ke jalan yang benar. Dan untuk sekarang ini, mau nggak mau dia juga akhirnya bertarung dengan geng SWORD demi mengikuti apa yang Kohaku inginkan. Ini adalah penyerangan pertama yang dilakukan oleh dua geng tersebut. Ace dan anggota Mighty Warrior menyerang Oyakoko. Mereka juga menyerang Daruma Ika bersama dengan Sukumo. Sarah bersama anggota Mighty Warrior yang lain menyerang White Rascal. Sementara Sanohei Rengokai diserang oleh anggota geng Dope, tapi mereka masih bisa bertahan melawan mereka, meski pada saat itu mereka juga tidak mengetahui kenapa dan apa sebenarnya motif penyerangan tersebut. Dan pada keesokan harinya ada seseorang muncul di depan mereka. Dia bernama Saigo, seorang polisi yang kebetulan bertugas di wilayah itu. Dia malah terlihat sangat menjengkelkan saat dia mengatakan bahwa memang pantas geng yang ada di kota ini dibuat berantakan seperti itu, karena menurutnya geng itu hanyalah kumpulan sampah masyarakat. Hal itu ya jelas saja membuat semuanya marah, apalagi Yamato. Yang paling parah dalam penyerangan itu adalah di tempatnya Rude Boys, yaitu di Jalan Tanpa Nama. Tempat mereka diledakkan hingga membuat banyak korban jiwa. Kebakaran itu juga membuat Amamiya bersaudara tertarik untuk melihatnya. Namun sebenarnya mereka berdua sedang mencari kakak mereka yang telah lama menghilang, meninggalkan mereka berdua tanpa jejak. Saat itu juga ada Hirai, salah satu anggota geng Dope, sedang mencari mangsa, yaitu mencari cewek-cewek untuk dia culik dan dijadikan permantapan bagi om-om hidung pesek, hidung belang. Penyerangan yang terjadi itu disadari oleh Cobra sebagai penyerangan yang sangat serius, lebih-lebih sampai membuat Jalan Tanpa Nama hangus berantakan. Hal itu juga dirasakan oleh semua geng yang ada di SWORD, Daruma Ika, Oyakoko, White Rascal, dan tentunya Rude Boys yang kehilangan banyak nyawa di tempat mereka. Di markas Imura Group, Kohaku menjadi tamu undangan bersama Sukumo dan tentu saja Lee. Imura dan Kohaku mengadakan kontrak janji untuk menaklukkan SWORD agar kota Chikuni saat dikuasai oleh Kohaku, Imura dan bahkan Kuryu Group bisa menjalankan bisnis kotor mereka dengan nyaman tanpa ada gangguan dari geng yang ada di sana. Meski begitu, Kohaku tetap memiliki tujuan yang lain. Kemudian pertemuan itu akhirnya dilalui dengan sedikit ketegangan. Setelah itu, saat Kohaku sedang sendirian, dia seperti berhalusinasi tentang Tatsuya. Dia seperti orang stres dan hampir tidak ada harapan untuk kembali ke jalan yang lurus lagi. Kemudian dia menelpon Cobra untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Saat ini, geng Sanohei Rengokai hanya tahu geng Dope lah yang menyerang mereka. Hingga pada saat dia dan Yamato menemui Kohaku, barulah mereka tahu bahwa Kohaku ternyata adalah ketua dari semua penyerangan yang membuat kekacauan di SWORD sekarang ini. Dalam pertemuan itu, Kohaku meminta agar Sanohei Rengokai mengikutinya. Hal itu jelas membuat Yamato dan Cobra heran. Teman yang selama ini menghilang malah tiba-tiba dengan sifat yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan Kohaku tidak segan-segan memukul Cobra dan Yamato. Setelah kejadian itu, Cobra dan Yamato akhirnya kembali ke Itokan dan menceritakan semua kejadian itu pada teman-temannya. Di tempat yang berbeda, ada Sukumo bersama salah satu anggota geng Mighty Warrior yang bernama Ryu. Ryu memperlihatkan pembantaian gengnya terhadap geng Rude Boys, sekaligus memberitahu mereka bahwa dialah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Smokey, sang ketua Rude Boys dan para teman-temannya dibantai habis-habisan oleh anak buah Ryu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka dihantam dengan botol-botol miras hingga membuat mereka semua semakin tak berdaya. Mau tidak mau, Smokey dan kawan-kawannya harus kabur dari sana. Tapi ternyata Ryu yang dari tadi hanya mengamati malah turun tangan. Dia menggunakan pedang membabi buta menyerang Smokey. Nah, saat terpojok itulah Hiroto dari keluarga Amamiya datang untuk membantu. Dia tergerak hatinya karena melihat kemelasan dan kesengsaraan yang terjadi di tempatnya Smokey. Dalam pertarungan itu, Smokey terkena tebasan pedang dari Ryu dan membuatnya semakin sekarat. Dan saat Hiroto sedang mantap memberikan bogeman ke arah Ryu, tiba-tiba datang Ace yang langsung memberikan bogeman kepadanya. Saat itulah para anggota Rude Boys datang dengan mobil dan sepeda motor untuk menyelamatkan Smokey.
Bersamaan dengan itu, Hiroto juga pergi dari sana, nggak jadi deh tarung dengan Ace. Di saat yang sama ada kejadian konyol nih saat Masaki sendirian mencari kakaknya tanpa sengaja menemukan seorang gadis dari jalan tanpa nama yang sedang dikejar-kejar oleh geng Dop. Kemudian dia berhasil menyelamatkan gadis itu dari kejaran para geng bejat itu dengan gayanya yang sok keren, tapi emang keren sih. Selanjutnya gadis itu mau dibawa kemana aja terserah, apa caan lah, apa derma bayi. Mendengar itu dia semakin gimana gitu. Tapi saat dia kembali ke tempat sepeda motornya di parkir, ternyata sudah lenyap. Saat dia duduk dengan muka melas, tiba-tiba rombongan Dodo Boys yang kabur dari Mighty Warrior lewat di depannya. Di belakangnya juga ada Hiroto yang dipanggil-panggil oleh kakaknya ini nggak noleh sama sekali. Apesnya lagi, selain motornya juga ternyata digondol mobil derek, cewek yang bersamanya tadi malah sudah naik mobil dengan cowok lain. Sukumo yang dari tadi menyendiri saat pembantaian Dodo Boys berlangsung bertemu dengan Saigo di sana dan dia menceritakan sesuatu kepada Sukumo. Akhirnya setelah dia kembali bersama Kohaku, dia ingin mengingatkan Kohaku agar tidak terlalu jauh bertindak dan jangan terlalu percaya kepada Lee. Belum selesai dia ngomong, tiba-tiba saja Lee datang dan menanyakan kapan akan melakukan penyerangan yang kedua. Kemudian Kohaku memastikan penyerangan akan dilakukan 2 hari lagi. Sukumo yang mendengar langsung rencana penyerangan kedua itu kemudian mendatangi Cobra dan Yamato untuk memberitahukan hal tersebut. Selain itu, dia juga memberikan kunci motor yang dulu akan diberikan oleh Tatsuya kepada Kohaku kepada Cobra agar diberikan kepada Kohaku saat dia sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Melihat Cobra dan Yamato penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Kohaku, akhirnya Sukumo memberitahu mereka tujuan utama dari Kohaku, yaitu untuk balas dendam kepada Kuryu Group, atasan dari Imura Group, yang diketahui bahwa merekalah dalang dibalik pembunuhan Tatsuya dengan membayar salah satu anggota geng Mugen untuk menabraknya hingga tewas. Di tempat Dodo Boys, Hiroto membantu membawakan seorang dokter untuk mengobati Smokey yang cedera parah. Selain itu, dia juga memberikan uang kepada Lala untuk biaya pengobatan Smokey. Selang beberapa waktu, datang Hirai dan geng Dop yang dengan cepat menculik Lala. Hiroto pun gak bisa berbuat apa-apa saking cepatnya mereka berlalu. Kemudian dia menemui Smokey dan bertanya tentang kakaknya yang selama ini dia cari. Smokey berjanji akan memberitahunya jika dia berhasil menyelamatkan Lala. Selanjutnya dia menemui kakaknya yaitu Masaki dan memberitahunya tentang penculikan Lala dan informasi tentang kakak mereka. Sementara itu, Cobra dan Yamato meminta penjelasan dari Noburu tentang Kuryu Group dan Imura karena dia pernah menjadi anak buah mereka saat galau dulu. Noburu memberitahu alasan Kuryu Group ingin menguasai Sword adalah untuk membangun bisnis besar di sana. Salah satu tempat incaran mereka adalah Namely Street atau jalan tanpa nama. Makanya dari semenjak Mugen muncul, mereka ingin menghancurkannya agar bisa menguasai kota Chikuni tersebut, yang mana dulu mereka sampai menyewa geng Hyuga untuk bertarung dengan mereka, tapi bisa dikalahkan oleh Mugen. Hingga akhirnya Tatsuya meninggal dunia dan Mugen pun bubar. Tapi setelah itu malah muncul 5 geng yang kembali membuat Kuryu Group gregetan. Sekarang ini rencana mereka betul-betul mereka persiapkan untuk benar-benar menghancurkan geng yang ada di kota Chikuni ini. Bahkan ternyata mereka juga bekerja sama dengan oknum polisi hingga sulit untuk melacak jejak kejahatan mereka. Biasalah kelakuan Yakuza. Selain itu, prediksi Noburu terhadap keterlibatan Kohaku hingga sejauh ini ternyata memang benar, yaitu ada Yakuza lain selain Kuryu yang sedang dalam perang dingin diam-diam ingin mengambil kesempatan untuk juga ikut merebut wilayah Sword. Dia tak lain adalah Lee, yang memang anak dari seorang mafia dari kota Jangseong, provinsi Gangwon, Korea Selatan. Jadi tujuan Lee dan Kohaku adalah sama-sama ingin menghancurkan Kuryu Group. Dendam membuat Kohaku hanya fokus pada satu titik, yaitu menghancurkan Kuryu Group, hingga tak sadar bahwa Lee juga akan melenyapkannya saat tujuannya sudah tercapai. Mungkin menurut Kuryu, Kohaku akan benar-benar bekerja sama dengan mereka, padahal dia ingin balas dendam dengan cara menaklukkan Sword dan berencana menghancurkan Kuryu Group. 2 Yakuza besar berebut untuk menguasai satu kota untuk menyebarkan dosa di antara umat manusia. Parah banget. Dan akhirnya tibalah hari di mana akan dilakukannya penyerangan oleh Kohaku dan 500 orang bawahannya. Karena semua geng di Sword sudah mengetahui rencana itu, akhirnya mereka semua bersiap-siap menuju markas 2 geng yang menjengkelkan itu sebelum mereka menyerang duluan untuk yang kedua kalinya. Dengan sangat keren, geng Sanohari Ngokai berjalan menyusuri jalanan dengan sepeda motor mereka. Di tengah jalan, mereka berhenti untuk sekedar menyapa Murayama yang juga akan pergi melakukan balas dendam.
Beberapa saat kemudian, semua geng Oyakoku baik dari siswa full time dan siswa tank seletengan datang dengan 2 mobil truk. Adanya musuh dari luar seperti ini membuat mereka semua bersatu. Bahkan Todoroki yang sebelumnya bertarung dengan Murayama juga hadir di sana untuk menyerang geng yang telah membantai mereka. Daruma Ika, White Rascal, dan juga Aru the Boys bersama-sama dengan tujuan yang sama bersatu menuju tempat musuh. Dan inilah pertarungan terpanas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sword menghadapi Dob dan Mighty Warrior yang berjumlah sekitar 500-an orang. Semangat mereka membara semua, bersatu menggabungkan kekuatan, menghantam geng yang membuat rusuh di Sword. Di samping itu, Takano dan beberapa anggota Dob yang lain malah sibuk melarikan cewek-cewek yang mereka culik, takut kabur. Sementara itu, Kohaku menunggu di dalam dengan santuinya. Tak lama kemudian, Amamiya bersaudara juga datang, membuat pertarungan semakin meriah dan mantap. Dari sinilah mereka semua terbagi-bagi. Sano Rengokai menuju ke tempat Kohaku, Masaki dan Hiroto mencari tempat para cewek-cewek diculik, sedangkan yang lainnya bertarung mengalahkan musuh yang ada di depan mereka. Akhirnya Hiroto bertemu kembali dengan Ace yang sebelumnya pertarungan mereka masih bersambung. Di dalam ada pembicaraan antara Tsukumo dan Kohaku, di mana Tsukumo kembali mengingatkan Kohaku untuk kembali sadar dan berada di jalan yang benar. Tsukumo tahu bahwa Kohaku benar-benar telah kehilangan dirinya semenjak kematian Tatsuya dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Bahkan tindakannya kali ini adalah merupakan tebusan dosanya kepada Tatsuya. Meski dia akan mati, Kohaku pun tak peduli lagi karena sekarang baginya dunia seperti neraka. Selanjutnya, Kohaku langsung memberikan bogeman mantap kepada Tsukumo agar tidak terlalu dalam ikut campurnya. Dia menghajar teman seperjuangannya itu dengan membabi buta. Kohaku benar-benar telah kehilangan kendali. Di balik itu ada Lee yang menari di atas penderitaan mereka berdua. Dia malah semakin girang saat Kohaku menyerang Tsukumo karena dari awal Lee memang tidak suka dengan Tsukumo. Tanpa ragu-ragu, Kohaku menendang Tsukumo hingga jatuh dari lantai atas. Tak lama kemudian Yamato dan Cobra datang dan langsung menghajar Kohaku. Sekarang Cobra dan Yamato mantap untuk menghajar Kohaku agar temannya yang seperti orang gila itu bisa kembali sadar. Memang tidak semudah itu mengalahkan Kohaku meski sudah dihadapi oleh 3 orang, Tsukumo, Yamato, dan juga Cobra. Karena selain Tatsuya, Kohaku lah yang paling kuat dalam geng Mugen sebelumnya hingga namanya terkenal di antara para Yakuza. Pertarungan itu penuh dengan darah dan air mata. Pertarungan antar sahabat yang dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Masa di mana mereka masih bersama-sama dalam kebersamaan. Tsukumo bisa mendapatkan teman dan masuk ke Mugen berkat kebaikan Kohaku di masa lalu. Cobra dan Yamato dulu juga sering dibimbing oleh Kohaku saat mereka sedang labil-labilnya. Semua kenangan itu tidak akan pernah hilang dan mereka harus menyadarkan Kohaku kembali agar amarahnya tidak menjadi kehancuran bagi dirinya sendiri dan teman-temannya, bahkan orang lain. Semakin panas pertarungan, Kohaku semakin sering mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan Tatsuya mati. Hingga pada akhirnya Cobra memberikan kunci motor yang akan diberikan Tatsuya kepada Kohaku. Melihat itu, Kohaku pun langsung teringat kenangan masa lalu saat masih bersama Tatsuya, di mana Tatsuya selalu menasihatinya untuk selalu menjadi orang bebas tanpa terikat dengan apapun. Karena arti dari Mugen adalah tak terbatas agar orang-orang yang ada di sana bebas melakukan hal yang mereka inginkan. Semua kenangan itu membuat Kohaku menangis dan akhirnya sadar bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah salah besar. Seandainya Tatsuya masih hidup, dia tidak akan rela teman-temannya melakukan pembalasan semacam itu. Dan akhirnya dengan sadarnya Kohaku, pertarungan pun otomatis dimenangkan oleh Sword. Cobra keluar untuk memberitahu semuanya bahwa Sword telah menang. Semuanya berteriak bangga dan bahagia dengan wajah yang bonyok dan babak belur. Sementara Hiroto dan Ace masih dalam pertarungan. Saat mendengar deklarasi kemenangan, Ace masih tetap saja bersikukuh meneruskan pertarungannya dengan Hiroto. Mereka berdua memang sama-sama kuat dan mantap. Hingga akhirnya Sarah menyuruh Ace untuk menghentikan pertarungan itu. Setelah itu Hiroto menyelamatkan adik Smokey yaitu Lala.
Rocky dari White Rascal mengetahui sebuah informasi penting bahwa yang meledakkan Namel Street atau jalan tanpa nama ternyata bukanlah Kohaku, tetapi orang-orang Koryu Group. Setelah ini mereka akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan lagi, yang akan menghancurkan SWORD dengan lebih ganas lagi. Bahkan Hyuga, ketua geng Daruma Ika, menyarankan untuk tidak berurusan dengan mereka. Di sela-sela itu, Murayama mendatangi Cobra agar mengembalikan Chiharu untuk kembali ke geng Oyakoko. Tapi ternyata Chiharu malah nggak mau. Karena sedikit malu, akhirnya dia pun hanya bilang bercanda. Kohaku duduk termenung ditemani oleh Tsukumo, rokokan bareng-bareng dengan santuy, dan mereka pun bersatu kembali. Sementara Lee yang gagal menjatuhkan SWORD beserta para geng anak buahnya membuat ayahnya marah besar, dan entah rencana apa lagi yang akan dia lakukan setelah ini. Terakhir, akhirnya ketua dari Koryu Group mulai menampakkan diri meski masih belum jelas mukanya. Tapi di sampingnya ternyata ada Ryu, salah satu anggota geng Mighty Warrior. Entah apa dan kenapa dia di sana masih belum jelas. Ini dia Takeru Amamiya, kakak dari Masaki dan Hiroto. Mereka bertiga disewa oleh salah satu Yakuza untuk mengambil tas berisi rahasia besar bagi kelompok Yakuza tersebut. Setelah itu mereka mendapatkan uang atas hasil kerja mereka. Barulah setelah itu Takeru sang kakak pergi meninggalkan mereka berdua. Itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua dengan Takeru. Setelah bertarung melawan geng Mighty Warrior dan Dop, mereka terus mencari informasi tentang kakak mereka. Saat ini mereka melihat siaran di televisi yang sedang menyiarkan undang-undang rencana pembangunan kasino di wilayah SWORD oleh beberapa pejabat negara. Saat Masaki sedang asik nonton, malah diganti sama adiknya itu. Hiroto mempunyai kepribadian yang sangat berbeda dengan Masaki. Meski sama-sama kuat, tapi Hiroto lebih kalem dan tak banyak ngomong. Sementara Masaki orangnya konyol banget, apalagi jika sudah bertemu dengan cewek cakep. Keesokan harinya adalah hari kematian orang tua mereka yang sudah mati saat mereka masih anak-anak. Saat ini mereka berharap bisa bertemu dengan kakak mereka, yaitu Takeru. Tapi yang datang malah seorang cewek imut, manis dan mantep lah. Kedatangannya yang langsung menanyakan makam keluarga Amamiya membuat Masaki dan Hiroto kaget. Siapa sih sebenarnya gadis ini? Dengan gaya sok kerennya, biasalah Masaki mendekati cewek itu. Tak lama setelah itu datang beberapa orang-orang dengan mobil hitam berpakaian putih. Mereka tiba-tiba dengan lantang dan menantang meminta cewek itu agar diserahkan kepada mereka. Tanpa banyak bacot, Masaki langsung mengajak cewek itu keluar area pemakaman. Untuk apa? Ya jelaslah untuk menghajar orang-orang itu. Masaki nggak mau dia tarung di depan makam orang tuanya. Setelah mengalahkan mereka dengan sangat mudah, malah datang lagi 4 mobil hitam yang berisi beberapa orang berpakaian putih lebih banyak lagi. Lagi-lagi Masaki dan Hiroto beraksi untuk yang kedua kalinya. Meskipun musuh menggunakan senjata tajam, tapi oleh kakak beradik itu dihajarnya dengan sangat mudah dan mantap. Merasa tak bisa mengalahkan Amamiya bersaudara itu, akhirnya para pria berpakaian putih itu pergi dari sana. Setelah itu Masaki lagi-lagi dengan gaya sok kerennya tiba-tiba mau langsung meluk cewek itu. Cewek itu nggak mau lah, malah dia khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah anggota Yakuza Koryu dari klan Kamizono. Selanjutnya mereka dibawa ke sebuah apartemen yang dulu pernah ditinggali oleh Takeru. Tapi cewek itu tidak mereka bonceng, melainkan naik taksi. Aneh ya, eman-eman sama motornya. Dari sini mereka akhirnya tahu bahwa Takeru sedang menyelidiki Yakuza dan beberapa kasus yang berkaitan dengan itu, seperti kematian Tatsuya, ketua geng Mugen, dan lain-lainnya. Si cewek ini juga menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke sini. Namanya adalah Aika. Dia adalah anak dari seorang pengacara yang menangani kasus yang berhubungan dengan kejahatan Yakuza Koryu. Dalam penyelidikannya, dia mengumpulkan informasi tentang konspirasi yang dilakukan Koryu Group dalam rencana pembangunan kasino di SWORD, di mana informasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah flash disk yang dia berikan kepada anak perempuannya itu sebelum akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang Kamizono, salah satu dari 9 anggota Koryu Group. Setelah itu dia diselamatkan oleh salah satu anggota Kamizono yang tak lain adalah Takeru.
Dia ternyata menjadi anak buah Kamizono untuk menyusup ke dalam organisasi itu agar bisa membunuh Kamizono. Tujuan sebenarnya adalah untuk membalas dendam kematian ayah dan ibunya, dan ini masih belum disadari oleh Masaki dan Hiroto. Setelah menyelamatkan Aika selama 1 minggu, dia tinggal di tempat ini bersamanya sebelum akhirnya dia menghilang entah kemana. Bahkan Aika juga nggak tahu Takeru ada di mana. Tak lama setelah dia bercerita panjang lebar, tiba-tiba ada telepon dari seorang cewek yang ternyata dimintai tolong oleh Takeru untuk membuka file dari flash disk yang dia berikan. Akhirnya mereka pun bergegas menuju tempat cewek itu. Sebelum berangkat, Hiroto dibuat geram oleh cewek itu, di mana bagian belakang sepedanya dicat pink agar dia bisa boncengan dengannya. Sementara itu, klan Kamizono tidak tinggal diam dengan apa yang sudah dilakukan oleh Masaki dan Hiroto kepada salah satu organisasi Yakuza yang paling kejam itu. Mereka mulai melacak Masaki dan Hiroto yang telah membawa cewek yang mereka cari, di mana tujuan sebenarnya adalah flash disk yang ada padanya. Selanjutnya adalah ketegangan yang terjadi saat pertemuan 9 klan Kuryu. Perkumpulan ini dilakukan rutin dalam beberapa waktu. Di sana juga ada Ryu, anggota geng Mighty Warrior yang menjadi salah satu asisten presiden direktur utama Kuryu. Yang menjadi sorotan saat ini adalah dari klan Kamizono yang gagal mengamankan flash disk yang bisa menghancurkan Kuryu Group jika sampai bocor ke publik. Selanjutnya Masaki, Hiroto dan juga Aika akhirnya sampai di tempat yang dituju, yaitu seorang ahli komputer yang sedang berusaha membuka isi file yang ada dalam flash disk itu. Namun nampaknya dia tidak bisa membukanya karena dikunci dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Karena itulah dia akan pergi menemui temannya yang katanya sangat ahli dalam hal ini. Setelah sampai di tempat itu, ternyata tempat itu adalah tempat yang sudah dari pertama kita lihat. Yah, itu kan tempat geng Sanorengokai biasa nongkrong. Teman yang dimaksud tak lain adalah Noboru, salah satu anggota Sanorengokai. Mereka berdua saling mengenal saat Noboru masih menjadi anak buah Imura Group. Kedatangan Amamiya bersaudara ini sebenarnya disambut santuy oleh Cobra dan anggota geng Sanorengokai yang lain. Hanya saja Yamato langsung naik darah saat menemukan mereka berdua berada di sana, karena masih ingat dengan sangat jelas masa lalu saat Yamato dihajar habis-habisan oleh keluarga Amamiya ini saat dia masih berada di Mugen. Namun beruntungnya masih ada Cobra yang membuatnya damai. Akhirnya dia menerima meski dengan sedikit keganjalan dalam hatinya. Sementara Noboru berusaha membuka file dalam flash disk itu, Amamiya dan Aika pergi untuk menyelidiki tempat yang penuh kenangan bagi mereka berdua, yaitu bekas pabrik besi milik ayah mereka dulu. Disinilah baru terungkap bahwa Hiroto sebenarnya bukan saudara kandung Masaki. Jadi waktu mereka masih anak-anak, ayah Masaki menikah dengan ibu Hiroto. Jadi yang saudara kandung sebenarnya adalah Masaki dan Takeru. Sementara Hiroto adalah anak dari ibu tiri mereka. Tapi untungnya keluarga Amamiya adalah keluarga yang baik dan penyayang. Masaki dengan kekonyolannya dan Takeru dengan sifat bijaksana dan dewasanya mampu membuka hati Hiroto untuk menerima mereka sebagai keluarganya. Dimana pada awalnya Hiroto adalah anak yang pendiam dan suka berkelahi. Dalam raut wajahnya seperti menyimpan kemarahan yang sangat besar, hingga akhirnya Takeru mampu mengubahnya menjadi anak yang bisa merasakan kebahagiaan dalam kehangatan keluarga. Masaki dan Hiroto juga diajari cara bertarung oleh Takeru. Keluarga Amamiya adalah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Ayahnya mempunyai pabrik besi yang cukup besar dengan banyak karyawan. Namun pada suatu malam ada kejadian yang sangat menghancurkan bagi ketiga bersaudara yang baru merajut tali kekeluargaan itu. Ayah dan ibu mereka dinyatakan bunuh diri oleh polisi. Malam itu dipenuhi dengan guyuran air hujan yang sangat deras. Bertepatan dengan tanggal 1 April, orang tua mereka telah tiada untuk selama-lamanya. Namun untuk mereka, anak-anaknya tidak mempercayai begitu saja informasi dari pihak kepolisian. Dari berbagai sumber dan kejadian-kejadian sebelumnya, Takeru menyadari bahwa yang melakukan ini adalah orang-orang yang sering menemui ayahnya di pabrik dengan pakaian putih-putih. Dia tak lain adalah Kamizono. Sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Aika bahwa Yakuza itu akan dengan mudah menghilangkan jejak pembunuhan mereka seakan-akan menjadi bunuh diri. Nah, dari kenangan yang dia ingat-ingat itulah Masaki akhirnya menyadari bahwa orang yang telah membunuh orang tuanya adalah orang yang sama yang sedang diincar oleh kakaknya, yang tak lain adalah Yakuza klan Kamizono.
Setelah tahu bahwa ternyata kakak mereka sedang dalam misi balas dendam kepada klan Kamizono, akhirnya mereka pun dengan segera menuju tempat Sano Rengokai, di mana saat sampai di sana Noburu telah berhasil membuka file tersebut sekaligus juga mengetahui keberadaan Takeru. Dia bisa dilacak oleh Noburu melalui ponsel miliknya, di mana Takeru sekarang sedang membeli senjata dari seseorang di sebuah tempat bernama Asia Kecil, di mana tempat itu adalah wilayah yang berisi sebagian kecil orang-orang Asia seperti Thailand, India, Korea, Filipina, Cina, dan juga Jepang tentunya. Selain senjata, Takeru juga membeli flash disk sebagai ganti dari flash disk asli yang sekarang berada di tangan Noburu. Di saat yang sama, klan Kamizono juga sedang menuju Gereja Mati, tempat pertemuan yang sudah dijanjikan oleh Takeru dan Kamizono yang mengincar flash disk yang dapat menghancurkan keluarga Kuryu. Sementara itu, Masaki dan Hiroto sudah berada di Asia Kecil dan dia melihat Takeru di sana. Namun mereka kehilangan jejak karena dengan sangat cepat Takeru menghindar dari pandangan mereka di tengah-tengah keramaian orang-orang. Aika yang mengetahui keberadaan Takeru menelpon Masaki untuk segera menuju Gereja Mati untuk menyelamatkan Takeru. Saat sampai di sana sudah ada beberapa musuh yang menghadang, tapi bukan hal sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan mereka semua. Dan sampailah mereka berdua ke tempat Takeru berada. Saat itu Takeru sedang berhadapan dengan klan Kamizono dengan mengeluarkan flash disk untuk mengelabui mereka. Tujuannya adalah agar Kamizono mengingat-ingat kembali bahwa dulu dia pernah membunuh suami istri 10 tahun yang lalu, yaitu ayah dan ibu Takeru. Dia ingin Kamizono mengingat-ingat waktu kejadian itu. Baru setelah itu Takeru akan bertindak untuk menembaknya. Yang lebih menggegerkan lagi adalah saat Kamizono sudah lupa siapa yang dimaksud oleh Takeru, saking banyaknya pembunuhan yang sudah dia lakukan. Hal itu membuat Takeru semakin geram. Sebelum menembak, Takeru melemparkan flash disk itu terlebih dahulu. Namun tembakannya tidak mengenai Kamizono langsung. Para anak buah Kamizono langsung menyerang balik dengan tembakan bertubi-tubi ke arahnya. Setelah itu terjadi baku tembak antara Takeru dan para Yakuza itu. Sementara Masaki mengejar Kamizono yang akan kabur bersama beberapa anak buahnya, tapi mereka sudah nggak terkejar lagi. Hiroto bersama Takeru yang masih tembak-menembak dengan musuh, hingga pada akhirnya Takeru pasrah dengan keadaannya dan terkena tembakan bertubi-tubi dari musuh. Takeru dan salah satu anak buah Kamizono akhirnya sama-sama tewas. Kakak yang selama ini dicari sudah berbaring tak bernyawa, meninggalkan kenangan bersama kedua adiknya itu. Selain Masaki, Aika juga datang ke sana dengan tangisan yang sangat mendalam. Orang yang sudah menyelamatkannya sudah tiada. Malam itu sama seperti malam saat kedua orang tua Masaki dan Hiroto meninggalkan mereka untuk selamanya. Hujan yang penuh dengan kenangan menyakitkan kembali mengguyur mereka. Keesokan harinya, mereka langsung menuju markas Kamizono dengan kemantapan hati mereka berdua. Di dalam markas ternyata sudah ada banyak musuh yang siap dengan senjata mereka untuk menembak Masaki dan Hiroto. Hanya berdua, mereka mulai memasuki kastil dan menerobos jendela. Para musuh tidak menduga sama sekali sebelumnya bahwa mereka akan lewat jalur itu. Dengan pandangan kosong dan dingin, Masaki dan Hiroto menghajar mereka semua. Mengetahui anak buahnya dihabisi oleh Amamiya bersaudara, Kamizono kabur dari markasnya bersama beberapa anak buahnya. Tak tinggal diam, Masaki dan Hiroto pun juga mengejar mereka dengan sepeda motor kesayangannya. Pertama, mereka melibas 3 pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil Kamizono. Di dalam mobil, Kamizono mulai panik dan kebingungan. Saat ada kontainer di depannya, Kamizono menembaknya untuk menghalangi Masaki dan Hiroto. Tapi ternyata mereka tetap bisa melewatinya dengan sangat keren. Dan akhirnya Masaki berhasil menggulingkan mobil yang dikendarai oleh Kamizono hingga terbalik.
Dari dalam mobil, Kamizono keluar dengan keadaan yang cukup mengenaskan dan menggregetkan. Kemudian Masaki langsung menghampirinya dan langsung menghajarnya habis-habisan penuh amarah. Dalam hatinya, ini nih yang ngebunuh orang tua dan kakakku. Bayang-bayang orang tua dan Takeru menari-nari dalam benaknya. Akhirnya setelah memukulnya dengan sangat kejam, dia terhenti dan tersadar bahwa dendam tidak akan menyelesaikan semua masalah. Setelah itu, dalam sebuah berita ternyata undang-undang rencana pembangunan kasino di wilayah SWORD sudah disetujui. Dalam pertemuan Yakuza Kuryu, 9 klan Yakuza hadir semua di sana, dan lagi-lagi Kamizono yang menjadi bahan bulian oleh Imura karena bisa-bisanya Yakuza seperti dia dihajar oleh berandalan. Kemudian Ryu diberi perintah oleh Presiden Kuryu untuk membunuh Kamizono dan menggantikan posisi klan Kamizono. Akhirnya dia pun naik pangkat dan mempunyai kedudukan sebagai salah satu dari 9 klan Yakuza Kuryu. Flash disk yang berisi informasi konspirasi pembangunan kasino oleh Masaki diserahkan kepada Kohaku untuk disebarkan ke publik supaya semua orang tahu kebusukan Yakuza Kuryu. Pertarungan antar geng sebelumnya membuat semua geng di SWORD seakan-akan menjadi satu. Daruma Ika, White Rascal, Rude Boys, Oyakoko, dan Sanorengokai. Musuh mereka saat itu adalah geng Dope dan Mighty Warrior di bawah perintah mafia Korea, Jangsung, yang merupakan saingan Yakuza Kuryu untuk memperebutkan wilayah SWORD. Saat ini semua geng itu sedang berkumpul atas undangan dari Cobra, sang ketua geng Sanorengokai. Dia ingin membentuk aliansi geng SWORD untuk menghancurkan Kuryu yang akan menguasai wilayah SWORD dengan flash disk yang berisi informasi tentang konspirasi Kuryu yang sekarang berada di tangan Kohaku. Hal itu membuat sebagian ketua geng merasa khawatir karena yang akan mereka hadapi bukanlah gangster biasa, tapi levelnya sudah sangat berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, Hyuga selaku ketua geng Daruma Ika menolak tawaran itu. Selain itu, Rude Boys dan White Rascal juga menolak aliansi itu karena merasa tidak ada kepentingan dengan Kuryu, sebab tujuan dibentuknya White Rascal ya hanya untuk melindungi para wanita tertindas. Sementara Rude Boys tidak bisa memberikan keputusan karena Smokey, ketua mereka, tidak bisa hadir dikarenakan penyakit anehnya yang semakin menjadi-jadi. Hanya Murayama yang menerima dan menyetujui ajakan Cobra untuk melakukan aliansi geng SWORD. Karena cuma dapat persetujuan dari satu geng saja, yaitu Oyakoko, aliansi itu masih belum jelas jadi apa enggak. Di sebuah penjara yang bernama Rasen, para anggota geng Dope sedang menunggu seseorang keluar dari sana. Dia bernama Ranmaru. Dia ternyata adalah pendiri geng Dope, geng yang selalu menangkap gadis-gadis untuk dijadikan permantapan om-om hidung belang. Ranmaru ini adalah orang yang sangat kejam dan psikopat. Dia tidak segan-segan melukai bahkan membunuh musuhnya. Terbukti dulu saat pertarungan melawan geng rivalnya yaitu White Rascal, dia sangat brutal dan ganas. Bahkan pihak kepolisian yang datang untuk menghentikan tawuran antar geng itu juga dibantainya dengan sangat kejam. Makanya setelah tragedi itu dia langsung dimasukkan ke dalam penjara yang bertempat di Rasen. Dan sekarang dengan keluarnya dia dari penjara membuat resah masyarakat terutama bagi geng White Rascal. Keputusan aliansi untuk menghancurkan Kuryu itu menjadi sebuah ketegangan di geng Sanorengokai, di mana Dan, Chiharu, dan juga Tetsu merasa tidak mampu mengalahkan Yakuza kejam itu, selain juga akan memakan banyak korban. Tapi Cobra sangat optimis untuk mengalahkan Kuryu, karena kalau Kuryu tetap dibiarkan seperti itu, wilayah SWORD akan menjadi ladang kemaksiatan dan dosa, juga akan semakin menghancurkan kota yang selama ini dia jaga. Oleh karena itu, Cobra pergi untuk menemui Rocky, ketua geng White Rascal, untuk membujuknya kembali agar mau melakukan aliansi. Di sana, Rocky sebenarnya tidak mau membebani masalah gengnya kepada geng yang lain karena dia mempunyai gengsi yang cukup tinggi. Namun begitu, Cobra tetap akan membantunya saat dia kesusahan. Di kediaman Kurosaki, salah satu klan Yakuza Kuryu sedang kedatangan tamu menteri dan kepala polisi. Mereka sedang mendiskusikan rencana pembangunan kasino di wilayah SWORD. Mereka menganggap kendala mereka saat ini adalah geng yang ada di SWORD. Oleh karena itu, Kurosaki mengenalkan salah satu pengawal terkuatnya untuk menangani geng yang ada di SWORD. Di samping juga bertugas mengambil flash disk yang ternyata ada di Kohaku. Dia bernama Genji. Dari pihak polisi mengenalkan Saigo untuk membantu mereka.
Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto berada di kantor polisi untuk diinterogasi masalah flash disk untuk yang kesekian kalinya. Dari sini malah semakin jelas kalau memang Kuryu dan pihak kepolisian ada sesuatu yang terselubung. Saat di luar, mereka bertemu dengan Saigo yang juga meminta flash disk itu. Hampir saja terjadi keributan, tapi untungnya nggak jadi. Di tempat yang berbeda, Kohaku dan Tsukumo baru saja tiba di Jepang setelah beberapa waktu berada di luar negeri. Jadi flash disk itu diberikan kepada Kohaku sebelum dia pergi ke luar negeri. Baru saja mereka berdua tiba, sudah disambut oleh orang-orang dari Kuryu. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Tak lama kemudian keluar Genji yang langsung menghantam Kohaku. Tubuh Genji gempal, kuat banget dan bikin Kohaku hampir kewalahan. Muka datarnya bikin serem. Tapi dengan tendangan mantap, Kohaku berhasil membuatnya jatuh. Tapi saat Kohaku dan Tsukumo akan pergi, Genji ternyata sudah berada di bawah dengan pedang panjang menghadangnya. Untungnya mereka berhasil menghindar dan pergi. Sementara itu, para anggota Kuryu yang sudah babak belur dan teler dihajar Kohaku dan Tsukumo didatangi oleh ketua mereka, yaitu Minamoto, salah satu dari 9 klan Kuryu. Dengan sangar, dia menambahi bogeman kepada mereka yang gagal mengalahkan Kohaku dan Tsukumo. Udah jatuh ketiban tangga pula, kasihan banget. Inilah para ketua dari 9 anggota klan Kuryu yang akan melakukan pertemuan di markas besar Kuryu Group. Tatsuo Fujimori, anggota Kuryu klan Fujimori. Kimitatsu Kurosaki, klan Kurosaki. Ryuhei Ueno, klan Ueno. Ryukai Minamoto, klan Minamoto. Ryuichiro Katsunari, klan Katsunari. Yoshitatsu Zenshin, klan Zenshin. Tatsuhito Ryu, klan yang baru dibentuk menggantikan klan Kamizono. Tatsumi Imura, klan Imura yang dari awal sudah menampakkan diri. Dan yang terakhir, presiden atau ketua tertinggi Kuryu. Dia adalah Ryushin Kuze, klan Kuze. Mereka semua sedang dalam keadaan yang terdesak karena sebentar lagi akan mengalami kehancuran jika flash disk yang ada di Kohaku tersebar ke publik. Tapi namanya juga Yakuza, banyak cara dan rencana yang akan mereka lakukan untuk mempertahankan klan mereka. Di tempat Daruma Ika, Hyuga kedatangan tamu yang menggeregetkan. Dia tak lain adalah Ranmaru. Ternyata mereka berdua adalah teman saat masih sama-sama berada di penjara Rasen. Dia ingin mengajak Hyuga untuk bergabung dengannya untuk menguasai SWORD. Sementara itu, di sebuah penjara bernama Sun King, ada seorang laki-laki yang sangat kuat dan tangguh. Dia bernama Jesse. Dia memenangkan semua pertarungan di dalam penjara hingga akhirnya dia keluar dari penjara itu. Rumornya hanya orang-orang yang terkuat dan gak bisa diatur yang berada di penjara itu. Jadi di wilayah SWORD ada 2 penjara, satunya adalah Rasen dan satunya lagi adalah Sun King ini. Setelah keluar, dia mengajak beberapa berandal dari daerah Asia kecil untuk membantai geng White Rascal. Di samping itu, geng Dop juga semakin gencar membantai White Rascal. Nasib geng pembela wanita itu sedang kritis sekarang karena diserang oleh 2 kelompok kuat. Bahkan Rocky, sang ketua White Rascal, dibuatnya babak belur. Kemudian di markas geng Dop, beberapa orang berandal membawa 2 anggota White Rascal dengan keadaan yang cukup mengenaskan dibawa ke hadapan Ranmaru. Ternyata mereka ini juga kenalan Ranmaru saat masih sama-sama berada di penjara. Mereka merupakan geng terkuat saat di penjara dulu. Sebelum mereka bergabung dengan Ranmaru, terlebih dahulu mereka disuruh untuk bertarung dengan semua anggota geng Dop yang berada di lantai bawah dan harus membawa koin untuk menunjukkan kemenangan mereka. Hal itu dilakukan untuk menyeleksi orang-orang yang benar-benar kuat. Pertarungan brutal pun berlangsung. Orang yang bernama Po yang berhasil mendapatkan koin pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan teman-temannya yang lain, lalu Takano dan Hirai juga ikut dalam pertarungan itu.
Selain itu, ada orang terakhir yang juga ikut dalam pertarungan itu. Dia tak lain adalah Jesse. Ternyata Jesse ini adalah ketua geng dari kelompok ini. Mereka semua akan bergabung dengan Dob untuk mengalahkan dan membantai rivalnya, yaitu White Rascal. Sebelum ke pertarungan Dob dan White Rascal, kita ke scene Masaki yang sedang menunggu kedatangan Kohaku yang membawa flash disk yang berisi kejahatan Kuryu untuk disebarkan. Di sana juga sudah ada cewek yang dulu pernah dimintai tolong oleh Takeru, kakak Masaki, untuk membuka file tersebut. Selang beberapa waktu, akhirnya Kohaku datang bersama Tsukumo. Ternyata Kohaku belum juga menyebarkan flash disk itu karena merasa perjuangan Takeru harus diteruskan oleh adik-adiknya, yaitu Masaki dan Hiroto. Saat akan memberikan flash disk itu, tiba-tiba seseorang tanpa emosi datang. Dia adalah Genji yang langsung mengambil flash disk itu. Mereka pun bertarung untuk mengambil flash disk tersebut. Tak lama kemudian, beberapa anggota Kuryu datang dan mengambil flash disk itu dari tangan Genji. Tapi dengan gaya santuinya, Tsukumo langsung mengejar mobil itu dan mengambil alihnya. Semuanya juga mulai bergerak mengejar mobil Tsukumo. Di belakangnya sudah ada Genji dengan pedang panjangnya melompat ke atas mobil yang dinaiki oleh Tsukumo. Dia menusuk-nusuk mobil itu dengan pedangnya hingga membuat Tsukumo kewalahan. Kemudian flash disk itu dia berikan kepada Hiroto yang mengikutinya dari samping. Genji pun beralih melompat ke arah Hiroto. Sementara Tsukumo yang terjebak dalam mobil yang remnya blong langsung memutar mobilnya hingga oleng. Tapi ya dia tetap aja bangun dan masih ngerokok. Kemudian flash disk yang ada di tangan Hiroto berhasil diambil oleh Genji. Saat dia akan menghancurkan flash disk itu, tiba-tiba Masaki datang dan langsung mengambil flash disk itu. Mereka pun dikejar oleh anggota Kuryu yang lain. Bahkan saat flash disk itu diserahkan kepada Kohaku dalam mobil, orang-orang Kuryu masih saja bersikukuh melompat ke mobil itu untuk mengambilnya. Tapi Kohaku tetap mempertahankannya. Setelah itu, Genji mengejarnya dari belakang, masih tetap dengan pedangnya tapi pakai yang lebih kecil. Kohaku bertarung dalam mobil, sementara salah satu anggota Kuryu ingin menjatuhkan cewek yang nyupir. Tapi untungnya ada Masaki dan Hiroto yang datang untuk menolong. Dari insiden itu, motor Masaki yang menghalangi membuat semua mobil anggota Kuryu kocar-kacir berantakan. Dan sekarang hanya tinggal mobil yang menjadi tempat pertarungan Kohaku dan Genji. Sementara itu, Masaki berusaha menyupir mobil itu, sambil lalu dia berusaha memasukkan flash disk itu ke laptop untuk menyebarkan informasi kejahatan Kuryu. Dalam proses pengiriman file, mobil yang dikendari mereka terjerumus ke sungai. Tapi untungnya Kohaku dan Masaki berhasil melompat meninggalkan Genji terjebak di sana. Beruntungnya lagi, proses pengiriman file berhasil. Berita tentang konspirasi dalam rencana pembangunan kasino di Sword pun akhirnya terungkap. Semua yang berhubungan dengan rencana itu mulai diinterogasi. Bahkan presiden utama Kuryu Group yaitu Ryusen Kuze akhirnya ditangkap. Semua media memberitakan hal ini. Semua yang ada di Sword merasa bahagia. Bahkan Kohaku memperlihatkan berita tentang penangkapan kepala Yakuza yang telah membunuh temannya itu kepada Naomi, adik dari Tatsuya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu ada anak buah Jesse datang ke Sword dan bertarung dengan Yamato dan Noboru. Tapi akhirnya mereka pergi setelah dijemput oleh salah seorang teman mereka. Di tempat Mighty Warrior ada Jesse yang datang ke sana. Ternyata dia adalah salah satu anggota Mighty Warrior. Dia disambut oleh Ace dan yang lainnya. Kemudian Jesse memberitahu mereka bahwa dia dan teman-temannya akan membantai geng White Rascal bersama dengan geng Dob. Dia melakukan itu karena akan dibayar oleh geng Dob. Sementara itu di tempat White Rascal yang sudah kocar-kacir gara-gara perbuatan Jesse dan geng, ada Cobra yang menawarkan bantuan kepadanya untuk melawan Dob. Tapi Rocky tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk melawan sendiri geng yang telah membuat anggotanya babak belur kacau balau. Cobra sebenarnya paham maksud Rocky adalah tidak ingin melibatkan geng yang lain atas perseteruannya dengan geng Dob.
Keesokan harinya adalah hari pertarungan antara White Rascal dan geng Dope yang ingin menguasai wilayah Sword. Dalam geng Sanorengokai ada ketegangan antara Dan, Tetsu, dan Chiharu dengan Cobra. Mereka bertiga menyatakan diri keluar dari geng Sanorengokai. Padahal sebentar lagi mereka akan berangkat untuk membantu geng White Rascal yang akan bertarung dengan geng Dope. Sementara di tempat Daruma Ika ada Murayama mengajak tarung Hyuga. Dia menantangnya agar mau melakukan aliansi Sword. Dari semenjak Murayama dikalahkan oleh Cobra, dia mulai simpati kepadanya dan mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Cobra dan geng Sanorengokai. Jika sekarang dia menang dalam duelnya ini dengan Hyuga, Daruma Ika harus datang membantu White Rascal. Dan inilah saat-saat yang menegangkan. White Rascal bertarung melawan geng Dope, di mana mereka juga menyertakan Jesse dan kawan-kawan untuk membantu mereka. Di sana juga sudah ada geng Ichigo, geng para cewek-cewek yang sedang menginformasikan keadaan di sana kepada geng Sanorengokai. Dan pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, White Rascal kalah jumlah dengan musuhnya. Apalagi kekuatan geng Dope yang bergabung dengan gengnya Jesse malah makin mantap untuk membantai White Rascal. Namun Rocky tetap pada pendiriannya dan terus bertarung. Sementara geng Mighty Warrior melihat pertarungan itu dari kejauhan. Terlihat sekali White Rascal sangat kewalahan melawan mereka. Bahkan Rocky dibantai habis-habisan oleh Ranmaru. Dia menghantam botol miras ke kepalanya, kemudian menusuk tangannya dengan pecahan botol itu dengan mantap. Tak lama setelah banyak anggota White Rascal yang teler, Cobra dan geng akhirnya datang. Dia kemudian memberikan slayernya untuk membalut tangan Rocky yang terluka. Sanorengokai pun mulai beraksi. Noburu bertarung melawan Po. Yamato melawan orang yang pernah ditemuinya di Sword. Dan Cobra bertarung melawan Jesse. Kemudian datang geng yang paling konyol dan keren, Murayama-san dan geng. Kemudian Rude Boys tanpa Smokey yang datang karena dimintai tolong mantan anggota White Rascal yang diusir oleh Rocky. Dan yang terakhir tanpa diduga, Daruma Ika. Padahal Hyuga adalah teman dari Ranmaru, tapi dia lebih memilih beraliansi dengan geng di Sword. Mungkin dia kalah dengan Murayama dan ada di sini. Pertarungan pun semakin panas dan seru. Keadaan pun mulai berbalik. Geng Dope kewalahan dan banyak yang teler dengan bergabungnya 5 geng di Sword ini. Tapi ada aja yang bikin keadaan gawat lagi, yaitu masuknya geng Mighty Warrior ke dalam pertarungan. Dan ini adalah kali kedua 7 geng itu berkerumun dalam pertarungan. Di penghujur akhir pertarungan, Rocky akhirnya bisa mengalahkan Ranmaru sebelum akhirnya dia juga terkapar kecapean. Yamato juga memenangkan pertarungannya. Begitu juga dengan Noburu. Beberapa saat kemudian, Ace mendapatkan telepon dari Ryu yang sekarang menjadi salah satu ketua klan di Kuryu agar dia dan gengnya segera pergi dari sana. Benar saja, ternyata setelah itu ada segerombolan Yakuza Kuryu datang di tengah-tengah kerumunan pertarungan. Mereka adalah klan Zenshin yang terkenal lebih kejam dari klan Kuryu yang lain. Pertarungan yang sengit itu terhenti seketika setelah para Yakuza itu keluar dari mobil. Ranmaru yang sudah teler gak berdaya dihadapkan ke bos Zenshin untuk dihajar lagi karena dia tahu bahwa dialah biang kerok yang menyebabkan pertarungan ini. Pertarungan itulah yang membuat mereka semakin kerepotan. Belum lagi Presiden Kuryu ditangkap dan mereka harus mengurus segala urusannya agar keadaan bisa kembali normal. Malah ditambah susah dengan adanya pertarungan geng ini. Dan dengan terang-terangan, Zenshin mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Tatsuya, ketua geng Mugen, yang kebetulan di depannya ada Cobra yang tak beranjak sedikit pun. Malah dia semakin geram mendengar bahwa dialah yang telah membunuh temannya itu. Selanjutnya, Zenshin menghardik semua geng yang ada di sana untuk pergi atau tunduk pada Kuryu. Seluruh geng Dope pergi dari sana karena nggak mau berurusan dengan Yakuza sadis itu.
Tapi semua geng SWAT tetap berada di sana dan mantap untuk mempertahankan wilayah mereka, di mana di depan semuanya ada Cobra yang langsung menendang Zenshin dan mantap untuk melawan Yakuza Kuryu. Ada kenyataan pahit yang harus diterima Kohaku dan kawan-kawan yang lain, yaitu Presiden utama Kuryu, Ryushin Kuze, dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan cara yang nggak bisa diprediksi oleh orang-orang biasa. Maklum saja, kepala polisi ada di pihak mereka, jadi gampang saja mereka untuk melakukan hal itu. Mereka akan menghapus semua jejak dan memutarbalikkan fakta kepada publik. Dan sekarang orang yang ketahuan menyebarkan flash disk dan yang berhubungan dengan mereka akan dilenyapkan. Dalam hal ini mereka akan melenyapkan Amamiya bersaudara beserta Kohaku dan Tsukumo. Mereka juga mulai membantai semua geng yang ada di SWORD habis-habisan. Dan yang paling diincar mereka sekarang adalah ketua geng Rude Boys, yaitu Smoky. Saat Cobra menendang salah satu bos Yakuza Kuryu, klan Zenshin, dia ditendang balik oleh bos Zenshin. Bersamaan dengan itu, 9 klan Kuryu sudah mulai bergerak membantai geng yang ada di SWORD. Klub malam White Rascal diambil alih secara paksa oleh Ueno, salah satu klan Yakuza Kuryu. Markas geng Daruma Ika diacak-acak oleh klan Katsunari. Hiroto Amamiya hampir saja menjadi korban penembakan, tapi untungnya dia diselamatkan oleh orang yang sangat tak terduga, yaitu Saigo. Dia adalah anggota polisi yang ternyata berpihak kepada geng yang ada di SWORD untuk menghancurkan Kuryu Group dengan berpura-pura menjadi mata-mata bagi mereka. Sekarang dia juga sudah menjadi buronan Kuryu Group sebagai pengkhianat. Dan yang paling ekstrim lagi, Pak Menteri dibunuh oleh Ryu agar pembangunan kasino tetap berlanjut. Ya, seperti biasa, hal ini akan menjadi seolah-olah seperti bunuh diri. Pembantaian yang sangat sadis itu semakin membuat Cobra terpojok, bahkan oleh temannya sendiri, yaitu Dan dan sebagian yang lain. Kemudian karena sangat geram, geng Sanoh Rengokai menjebak para preman-preman Kuryu yang akan datang untuk melakukan pembantaian. Dengan sangat marah, Cobra membabi buta memukul salah seorang anggota Kuryu. Setelah itu, Cobra sendirian mendatangi Katsunari yang kebetulan berada di dekat sana setelah membantai geng Daruma Ika. Hujan di malam hari menambah dramatis suasana. Namun keadaan menjadi semakin gawat saat Cobra dibantai oleh beberapa orang anggota Katsunari yang datang tanpa diduga-duga. Selanjutnya, Cobra dibawa ke tempat mereka untuk disiksa habis-habisan. Dia dipukuli dengan sadis, bahkan dicekoki semen oleh mereka. Sungguh kejam sekali, kasihan banget Bang Cobra ini ya. Di tempat Mighty Warrior, Jesse datang dengan segepok uang hasil pertarungan dengan White Rascal dari geng Dope. Ternyata dia ikut serta membantu geng Dope untuk mengalahkan White Rascal adalah agar SWORD menjadi heboh dan kacau untuk mengetahui pengkhianat yang ada dalam gabungan grup Kuryu. Yang dimaksud tak lain adalah Saigo. Sekarang Saigo dan Amamiya serta Kohaku dan Tsukumo bersembunyi dari kejaran orang-orang Kuryu. Meski agak sedikit risih dengan Saigo, mereka mau tak mau harus mempercayainya untuk mengetahui informasi yang sebenarnya di balik pembangunan kasino yang akan dibangun di wilayah SWORD, khususnya di kota tanpa nama. Kemudian Saigo bercerita bahwa dulu sekali sebelum mereka lahir ada pabrik obat di salah satu wilayah SWORD. Di sana para ahli farmasi dan konco-konconya membuat obat yang bisa membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh manusia. Memang dalam beberapa bulan terbukti obat-obat ini menampakkan efek yang sangat luar biasa sehingga proyek pembuatan obat itu mendapatkan dana dari pemerintah. Namun ternyata selain obat itu sangat mahal, terjadi efek samping setahun kemudian bagi orang yang mengkonsumsi obat itu. Mereka yang mengkonsumsi obat itu akan mengalami gejala-gejala seperti batuk, matanya memutih, kemudian akhirnya mati. Sehingga akhirnya pabrik obat itu dihentikan dan bangkrut. Namun yang lebih parahnya lagi adalah tempat itu terkontaminasi oleh racun yang berasal dari obat-obatan tersebut yang juga dibuang di danau yang tak jauh dari sana. Nah, pada akhirnya pemerintah mengharuskan menimbun lahan itu seluruhnya dengan bekerja sama dengan Kuryu Group.
Di sini yang bertanggung jawab sebenarnya adalah para pejabat yang menjalankan bisnis obat-obatan itu, di mana data-data para pejabat itu semuanya ada dalam file di flash disk yang sebelumnya sudah disebarkan. Dan salah seorang di antaranya adalah sang bapak menteri yang sudah dibunuh oleh Kuryu Group. Setelah beberapa tahun, tempat itu menjadi tempat geng Rude Boys, di mana mereka mencari rezeki dengan menggali tambang yang ada di bawahnya untuk mendapatkan mineral, yang mana di sana juga terdapat serpihan endapan dari racun tersebut yang mirip kayak berlian itu loh. Itulah rahasia besar di balik rencana pembangunan kasino yang sebenarnya. Kuryu ingin menutupi bukti-bukti dari limbah bekas pabrik itu dengan membangun kasino di atasnya, yang mana hal itu akan merugikan sebagian besar penduduk SWORD dan akan semakin menutup kejahatan di masa lalu yang memakan banyak korban jiwa manusia. Bahkan korban dari polusi obat itu banyak, sebagiannya sudah pada mati, dan ada lagi calonnya yaitu Smokey, ketua geng Rude Boys, dan gadis kecil imut dan manis penghuni kota tanpa nama yang bernama Eri-chan. Dan yang harus mereka lakukan sekarang untuk benar-benar menghancurkan Kuryu beserta orang-orang yang bersekutu dengan mereka adalah mendapatkan bukti kuat untuk membuktikan bahwa proyek pembangunan kasino ini adalah rencana penutupan limbah beracun yang telah memakan banyak korban. Bukti yang pertama adalah mereka harus menemukan direktur utama pabrik obat itu yang bernama Hajime Baba. Yang kedua, berkas-berkas rahasia tentang dokumentasi operasi pabrik obat itu. Dan yang terakhir, bukti nyata korban yang terpapar obat beracun tersebut. Dalam hal ini, mereka akan menggunakan Smokey. Dan itu juga sebagai penguat isi dari flash disk yang telah Amamiya sebar sebelumnya. Dan kali ini, jika berjalan sesuai rencana, Kuryu akan benar-benar hancur. Tak lama setelah diskusi rencana, orang-orang Kuryu datang menyerang. Ya, akhirnya mau nggak mau harus tarung lah, masa enggak? Amamiya bersaudara bertarung bersama-sama mantan pentolan geng terkuat SWORD, Kohaku dan Tsukumo. Para prajurit Kuryu yang banyak itu masih bisa diatasi oleh mereka berempat. Hingga akhirnya si musuh bebuyutan datang, Genji dengan pedang panjangnya. Dia lagi. Akhirnya mereka berempat berpencar dalam pertarungan itu. Kohaku bersama Masaki, sementara Hiroto bersama Tsukumo. Musuh yang banyak itu mereka lumpuhkan semua. Setelah itu Kohaku bersama Tsukumo berpencar dengan Hiroto dan Masaki untuk mencari Hajime Baba, sang direktur pabrik obat, untuk menjadi saksi. Saat Kohaku tahu bahwa Cobra menghilang, dia mencari tahu dan akhirnya bisa menemukannya yang sedang berada di tempat Katsunari dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Sementara itu di kota tanpa nama, klan Ueno bersama klan Imura sedang mempersiapkan peledak untuk meledakkan kota tanpa nama. Selain itu mereka juga mengincar Smokey yang ternyata diketahui oleh mereka bahwa dia adalah salah seorang yang terpapar obat beracun. Smokey sudah pasrah dengan keadaan. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera pergi dari tempat ini karena sebentar lagi tempat ini akan segera digusur untuk dilakukan pembangunan kasino. Saat itu klan Imura lah yang sedang gencar mencari keberadaan Smokey untuk dibunuh agar satu bukti lenyap. Akhirnya semua anggota Rude Boys pergi dari sana meninggalkan Smokey yang sudah pasrah dengan apa yang akan menimpa dirinya. Klan Imura membawa semua orang yang ada di tempat kumuh itu, termasuk juga Hajime Baba yang ternyata ada di sana juga ikutan dibawa oleh mereka, dan juga Eri-chan juga mereka bawa. Kemudian Smokey ditemukan oleh Nikaido, salah satu pembesar klan Imura. Tujuannya adalah untuk membunuhnya. Di balik pertemuan itu ternyata ada masa lalu yang tersimpan di antara mereka berdua. Nikaido mempunyai nama asli Ken yang ternyata adalah teman masa kecil Smokey. Saat para anggota Imura yang lain datang, Smokey sudah memasrahkan dirinya untuk dibunuh. Dengan hati yang tenang dan lapang, sang ketua geng Rude Boys akhirnya beristirahat dalam damai untuk selama-lamanya, meninggalkan teman-teman yang sudah menjadi keluarganya. Saat mereka datang dan mengetahui bahwa Smokey sudah tiada, mereka menangisi kepergiannya yang takkan pernah kembali lagi. Selanjutnya dia dipendam di tempat perjuangannya, yaitu kota tanpa nama. Padahal sebentar lagi tempat itu bakalan dirobohkan dan diledakkan. Namun mereka teman-temannya begitu optimis untuk mempertahankan tempat itu.
Pemakaman itu dihadiri juga oleh Amamiya bersaudara, Tsukumo, Kohaku, dan juga Cobra yang baru diselamatkan dari orang-orangnya Katsunari. Menteri yang sebelumnya sudah dibunuh sekarang digantikan oleh menteri yang baru dalam proses pembangunan kasino. Dia bernama Pak Hida. Ini dia nih mukanya. Kelihatan banget nih, ini orang licik banget dan jahat. Di atas gedung ini juga ada kepala polisi yang pro dengan Kuryu Group. Polisi yang juga jahat, nggak pernah mentinggi rakyat, maunya makan enak, istri cantik foya-foya. Masalah. Rencananya Pak Hida ini akan mengundang media untuk meliput acara penghancuran wilayah SWORD. Sementara itu, presiden utama Kuryu yaitu Mbah Ryushin Kuze tiba-tiba mati mendadak saat bersama dengan istrinya Rikako Kuze. Kayaknya bukan karena corona deh, mungkin udah tua, ya udah waktunya dipanggil yang maha kuasa. Dan inilah wujud kemarahan dari para geng di SWORD yang telah dibantai habis-habisan oleh Kuryu Group. Mereka semua bersiap untuk melakukan pembalasan kepada Kuryu Group. Bahkan Dan, Tetsu, dan juga Chiharu juga kembali bergabung dengan Sanoh Rengokai setelah mendapatkan wejangan dari ayahnya Tetsu bahwa yang paling berharga setelah keluarga adalah teman. Daruma Ika, White Rascal, Oyakuko, Rude Boys, dan Sanoh Rengokai bersama Kohaku dan Amamiya bersaudara pokoknya semuanya bersiap menyerang dan menghancurkan Kuryu. Kali ini dengan rencana yang sangat matang dan mantap. Tsukumo dan Lala bersama dengan Sanoh Rengokai akan mencari Eri, sementara Kohaku dan Amamiya bersaudara akan mencari Hajime Baba, dan semua geng yang lain akan membantai habis Yakuza yang telah membantai mereka. Sementara mereka akan melakukan aksinya, acara pesta perayaan proyek kasino pun sudah dimulai. Di sana sudah ada menteri dengan senyum liciknya. Dan Kuryu sekarang terbagi menjadi dua bagian setelah meninggalnya presiden mereka. 4 diantaranya adalah Kurosaki, Minamoto, Katsunari, dan Imura yang sekarang ini ikut melihat bagaimana proses proyek kasino itu akan berjalan. Kemudian geng Tsukumo sudah sampai di tempat para penduduk kota tanpa nama yang akan dites apakah terpapar obat atau tidak. Jika terpapar maka akan langsung segera dilenyapkan, di mana di sana juga sudah ada Hajime Baba. Setelah itu geng Kohaku juga sudah tiba di sana untuk mencari Pak Baba, di mana Pak Baba ini akan dibunuh oleh salah satu anggota Kuryu. Tapi untungnya mereka semua langsung masuk dan langsung melemparkan bogeman mantap kepada para anggota Kuryu itu. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan Pak Baba untuk mereka bawa menjadi saksi. Sementara Eri yang dicari tim Tsukumo ternyata malah kabur dari sana dan pergi ke makam Smoky. Lagi-lagi mereka harus kembali ke kota tanpa nama untuk mencari Eri. Di samping itu, Pak Baba mengatakan bahwa ada rahasia besar dalam pabrik itu, di mana di sana ada dokumen yang berada di laboratorium bawah tanah yang tak pernah sekali diketahui bahkan oleh penghuni kota tanpa nama sendiri. Akhirnya mereka juga akan kembali ke kota tanpa nama. Namun saat akan pergi malah ada Genji yang lagi dengan wajah seramnya. Dan kali ini Amamiya bersaudara yang akan menanganinya, sementara Kohaku dan yang lainnya akan pergi ke kota tanpa nama. Di saat yang sama, saat acara peresmian akan dimulai, Oyakuko sudah mulai menyerang pasukan Kuryu yang berjaga di kota tanpa nama bersama dengan geng White Rascal. Sementara Cobra dan Tsukumo menemukan Eri yang berada di makam Smoky. Geng Rude Boys akhirnya menemukan berkas dokumen yang dicari. Dan Sanoh Rengokai menemukan tempat pemicu bom yang akan meledakkan SWORD. Saat Pak Menteri juga akan menekan tombol untuk meledakkan tempat itu, mereka malah masih bingung mau motong kabel yang mana. Belum sempat memotong, salah satu tempat sudah meledak. Tapi untungnya semua berkas sudah berhasil diamankan oleh geng Rude Boys. Tapi Takeshi, salah satu pembesar geng Rude Boys, terjepit bongkahan bangunan. Sementara pertarungan Amamiya bersaudara melawan Genji berlangsung sengit dan mantap. Meskipun seorang diri, dia sangat kuat, hingga pada akhirnya Masaki dan Hiroto menggunakan rantai untuk menghajar Genji. Dan mereka berdua pun berhasil mengalahkan si wajah seram. Setelah itu dia pergi ke kota tanpa nama. Di sana sudah ada Rude Boys yang memberikan dokumen rahasia yang akan menjadi bukti kebusukan di balik rencana pembangunan kasino.
Selanjutnya mereka bergegas menuju tempat berlangsungnya peresmian pembangunan kasino, di mana di sana juga sudah banyak media massa yang meliput acara itu. Di tengah jalan sudah ada Cobra yang membawa Eri dan Kohaku yang sudah membawa Pak Baba. Lengkaplah sudah 3 bukti yang bisa menghentikan pembangunan kasino. Di sana juga sudah ada geng Daruma Ika yang akan membantu mereka menerobos jalan yang dihadang pasukan Kuryu. Saat Pak Menteri akan memencet tombol peledak, yang terjadi malah guyuran kembang api dari geng Daruma Ika yang menghiasi langit. Sehingga langit dipenuhi warna-warni kembang api yang menghalangi pandangan ke arah kota tanpa nama. Selanjutnya Kohaku, Cobra, dan Amamiya bersaudara datang dengan membawa semua bukti. Terang saja hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan ricuh. Saat mereka ditahan agar tidak masuk oleh beberapa anggota Kuryu dan beberapa keamanan negara, datang Saigo dan beberapa polisi jujur yang langsung membeberkan rencana asli pembangunan kasino itu. Hal itu membuat kepala polisi bejat ngamuk dan sangat murka pada Saigo. Bahkan sebagian ketua klan Kuryu tak bisa berbuat apa-apa karena banyak media di sana dan mereka pun akhirnya pergi dari sana. Di luar sudah ada Cobra di hadapan mereka. Cobra hanya ingin melihat wajah klan Kuryu yang sekarang gak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan rendah hati dan sadar bahwa semua yang ada di dunia ini gak ada yang abadi, Kurosaki akhirnya mengakui kekalahannya pada Cobra dan geng di Sword. Eri dan Pak Baba memberikan kesaksian kepada media bahwa yang ada di balik pembangunan kasino itu hanya untuk menutupi aib di masa lalu yang sudah banyak memakan korban. Pak Menteri dan antek-anteknya nggak bisa memberikan keterangan saat ditanya oleh media. Para Yakuza Kuryu juga sedang diliput media dan akan segera menerima akibatnya. Jika kau peduli pada negara ini, jangan lari dan sembunyi. Itulah yang Kohaku katakan pada akhir kemenangannya ini. Dan pada akhirnya pembangunan itu pun dibatalkan. Kota tanpa nama akan terus menjadi rumah bagi Rude Boys. Tak lupa juga Takeshi yang tertimbun bongkahan bangunan diselamatkan oleh teman-temannya. Semua orang bahagia dengan berakhirnya rencana pembangunan kasino itu dan juga hancurnya Kuryu. Semua geng di Sword akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya dengan semakin bertambahnya usia dan kedewasaan mereka semua. Di akhir cerita, Murayama mendatangi Cobra dan geng. Awalnya dikira dia akan ngajak gelut Cobra, tapi ternyata dia malah ingin pensiun dari Oyakoko dan berencana membeli sepeda motor. Sementara Jesse, Ace, dan anggota geng Mighty Warrior kembali menikmati kehidupan dunia gemerlap glamor mereka. Nah, akhirnya selesai juga film ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga terhibur dan juga selalu diberikan kesehatan agar nyaman menjalani ibadah untuk bekal akhirat kita semua. Sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.